Episode 46 Tamu Mulia. Seseorang datang mengetuk pintu. Bing menggigit rokoknya, tersumbat oleh asap yang masih melekat, dia mengamati lelaki di seberangnya. Pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, pakaiannya tampak mahal dengan aura yang tidak biasa, acuh tak acuh minum teh, menjadi sangat riang. Di sisinya adalah seorang wanita cantik, yang kekuatannya jelas tidak lemah. Aku berkata, jangan ganggu aku saat ini. Apa kalian semua memperlakukan kata-kataku seperti angin sekarang? Petik 2. Raungan Sai Lei datang dari luar pintu, dia jelas tidak senang, dekat dengan amarah. Bing memperhatikan kilasan penghinaan di wajah gadis cantik di belakang pria parubaya. Oh, ini sepertinya menarik. Sai Lei menyerbu masuk dan meraung, "Poker face, kamu sudah mati jika kamu tidak memberi aku penjelasan." Suaranya berhenti tiba-tiba. "Xiao Lei," pria parubaya itu menyeringai, meletakkan cangkirnya, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali paman kedua?" Petik 2. Wajah Sai Lei menjadi gelap, "Mengapa kamu di sini?" "Aku kebetulan menjalankan tugas di daerah itu, jadi aku datang untuk menemuimu. Ayahmu sangat merindukanmu dan berharap kamu bisa kembali mengunjunginya." Pria parubaya itu tersenyum ramah dan lembut. Sai Lei mencibir, "Aku diusir dari keluarga aku ketika aku berusia 12, dan telah menarik garis di antara kalian semua. Kamu tidak diterima di sini, kamu bisa tersesat sekarang." Petik 2. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, dan wanita cantik di belakangnya tidak bisa menahan diri lagi dan memarahi, "Kurang ajar. Seorang pelacur dikeluarkan dari keluarga, masih memiliki nyali untuk berbicara omong kosong sombong." Petik 2. Ki di sekitar tubuhnya dilepaskan dengan keras, menyebabkan suhu di dalam ruangan menurun. Sai Lei tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Duanmu, tampar dia." Duanmu sudah sangat terkejut ketika wanita itu memarahi Sai Lei, apakah otak wanita itu terbanting oleh pintu? Dia benar-benar punya nyali untuk memarahi kakak perempuan Sai Lei. Keberaniannya terhormat. Ketika dia mendengar kata-kata Sai Lei, dia tiba-tiba bergetar, setelah menggantung di pangkalan untuk waktu yang lama, dia secara kasar memahami temperamen dan karakternya, kakak perempuan itu marah. "Jika aku tidak memberikan wanita tampan ini beberapa tamparan hari ini, Duanmu bergidik." Tanpa pikir panjang, sosok Duanmu melintas, dan muncul seperti hantu di samping wanita itu. Kemarahan wanita itu berubah menjadi tawa, di matanya, status Sai Lei berada di dasar, bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong untuk menamparnya, niat membunuh dalam benaknya merembes, dan dia mulai bergerak. Wosh, sebuah telapak tangan menembus asap, dan memegangi pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengamuk, "Bocah cilik, kamu berani." Tanpa banyak usaha, Bing menarik pria parubaya itu kepadanya. Menggigit rokok, dia menamparkan wajah pria parubaya itu beberapa kali, orang bijak tunduk pada keadaan, untuk berani memanggil bocah nakal sekarang, bukan ide yang baik. Wanita cantik itu terkejut, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Duanmu, tidak pernah dia berharap bahwa Jenderal Roh tiba-tiba akan bergerak, dengan tuannya ditangkap, situasinya segera tenggelam menjadi pasif. Dia berteriak, "Kamu semua gila." "Papa," suara tamparan yang keras memotong teriakannya. Bing telah memberikan beberapa pukulan kepada pria parubaya itu, wajah bermartabat pria parubaya itu bengkak seperti kepala babi, menyebabkan dia menggigil dalam kemarahan, tidak pernah dia menemukan pengalaman yang memalukan seperti itu. "Tes-tes, budak seperti babi, hanya akan menyeret tuannya ke bawah." Bing mengetuk pipi pria parubaya itu, memberikan pesan yang tulus. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap wanita cantik itu dengan heran, "Tuanmu dipermalukan, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki ekspresi?" Wanita itu sama-sama khawatir dan marah, dia menyerang Bing tanpa peduli di dunia. Sosok Duanmu bergetar dan memblokir wanita itu. Bing meratapi pria parubaya itu, "Bawahanmu tidak memiliki kelembutan sama sekali terhadapmu." "Papa, beberapa tamparan lagi," menghantam lelaki parubaya itu dari jiwanya. Wanita cantik itu berhenti tiba-tiba, dia menggigil karena marah, tetapi dia tahu jika dia berjuang, tuannya akan menerima lebih banyak penghinaan. Dia membiarkan Duanmu mengikatnya, dengan kebencian pekat di matanya, dia mengepalkan giginya dan berkata, "Kalian semua akan menyesal. Terima kasih atas perhatianmu." Bing menggigit rokok dan membungkuk. Keduanya diikat erat, pria dengan pipi merah memerah itu berdiri di sudut. Bing menjentikkan abunya, dan berbicara kepada Sai Lei, "Apakah kamu ingin pergi?" Sai Lei memandang Bing, "Apakah kamu tahu siapa mereka?" "Tidak tahu." Bing menjawab dengan acuh tak acuh, "Tentu saja, belum terlambat bagi kamu untuk mengatakannya sekarang." "Oh, kamu mencoba memberitahu aku konsekuensinya. Jangan repot-repot dengan klise seperti itu, mereka jelas di sini untuk meminta bantuan. Tes-tes, sudah tidak buruk bahwa aku tidak memotong dan memberi mereka makan untuk anjing. Jika Tanggila ada di sini, mereka pasti daging cincang, tindakanku dianggap terlalu baik." Petik 2. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik besar. Sai Lei menggigit bibirnya, dengan perasaan yang rumit, dia tahu Bing berdiri untuknya, tapi... Bing tertawa keras, "Apakah mereka lebih besar dari grup marsial terhormat?" Sai Lei membeku, diikuti oleh tawa, "Tidak sebesar itu."
Ekspresi kabur di wajahnya menghilang. Itu benar, karena semua orang bahkan tidak repot-repot dengan kelompok bela diri terhormat, mengapa mereka bahkan menempatkan keluarga jahat dan tercela di mata mereka. Kamu adalah insinyur Grandmaster mekanik kami, sudah berapa lama sejak seseorang keluar? Hei, kami masih bergantung pada kamu untuk mendapatkan uang besar. Untuk benar-benar datang kepada aku dan mencari bantuan. Hehe. Hehe, terakhir Bing dipenuhi dengan niat membunuh, dia berjalan ke dua orang dan menghembuskan asap ke wajah mereka, orang-orang terakhir yang berani melakukannya, semua dipukuli oleh aku sampai mereka menangis untuk ibu mereka. Sayang sekali, Tang yang gila tidak ada di sini, oh, apa yang akan dia lakukan? Oh, dia akan menggantung kalian berdua, ayo, orang yang tidak berpendidikan itu menyukainya. Tidak, aku harus menanamkan gol yang lebih tinggi ke dalam dirinya. Petik 2. Baginda, mengapa kamu membuatku malu, apa tujuanmu? Jelaskan. Pria parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Perencanaannya sangat mendalam, dia tenang dari amarahnya, segera menyadari bahwa ledakan kemarahan Bing yang tiba-tiba tanpa peringatan kemungkinan besar memiliki makna yang lebih dalam. Dalam pertempuran antara bawahan, siapapun di tingkat tertentu tidak akan memukul seperti itu terlalu rendah. Alasan. Bing melirik pria parubaya dengan kagum, alasannya sederhana, untuk membiarkan Sai Lei melampiaskan amarahnya. Ekspresi pria parubaya itu membeku. Semua perasaan temanmu harus dijaga. Meskipun aku tidak tahu konflik di antara kalian berdua, tetapi jelas bahwa kami membantunya. Bing terkekeh dan berkata, dia adalah mekanik Grandmaster Engineer kami, biarkan dia melampiaskan amarahnya, memungkinkan dia berada dalam suasana hati yang baik, memiliki efisiensi yang tidak sesuai grafik, kita kemudian bisa mendapatkan uang, saudaraku, sulit mendapatkan uang beberapa tahun ini. Petik 2. Meski begitu, Baginda, kamu terlalu ceroboh. Lelaki parubaya itu berkata dengan suara rendah, meskipun Sai Lei memiliki sedikit prestasi dalam teknik mekanik, tetapi kekuatan keluarga Han bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang mekanik kecil. Jika Sar bersedia menyerahkan Sai Lei kepada keluarga Han pasti dapat membayar hadiah yang Sar senang. Petik 2. Bing sembrono memuntahkan cincin asap, berkedip pada Sai Lei, oh, dia tiran. Sai Lei menjawab dengan tanpa ekspresi, rasi bintang Taurus keluarga Yi Fan, salah satu keluarga terkemuka dalam sejarah panjang mereka, dan jelas seorang tiran. Kedengarannya kuat. Wajah Bing terkejut. Wajah wanita cantik itu memperlihatkan ekspresi arogansi, pria parubaya lebih mantap, tetapi tanpa sadar meluruskan pinggang dan punggungnya. Lalu keduanya akan bisa ditukar dengan tebusan yang sangat besar. Keduanya membeku lagi, tiba-tiba mereka merasa kedinginan di seluruh kepala hingga ujung kaki, mereka baru sadar, tatapan penuh gairah Bing sepertinya akan menelan mereka. Senyum melintas di wajah Sai Lei, menukar mereka dengan 1,8 miliar seharusnya tidak menjadi masalah. Kegembiraan Bing tiba-tiba turun, dia berkata dengan malas, hanya sedikit, sepertinya status keduanya tidak setinggi itu. Tapi, sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging, mari kita lakukan. Petik 2. Wajah pria parubaya itu melengkung, sekali lagi dipermalukan, pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan diri dan berteriak, Sai Lei, pada akhirnya darah yang mengalir di tubuhmu masih keluarga Yi Fan, tidak menghargai rahmat kelahiran adalah satu hal, kamu masih berani memperlakukan orang tuamu seperti itu. Petik 2. Pa. Satu tamparan keras mengganggu lelaki paruh baya itu. Sai Lei berkata dengan nada dingin, jelaskan, siapa yang lebih tua kamu? 12 tahun, tepat di tahun kedua kematian ibuku, kalian semua mengusirku dari keluarga. Aku tidak memiliki identitas, jika aku tidak bertemu Tuan, aku akan mati di jalanan. Mengapa? Sekarang kamu telah menjadi tetua aku. Petik 2. Sai Lei tiba-tiba berteriak, Duanmu. Duanmu bergetar, ya bos. Tutup mereka. Sai Lei berkata dengan sengit. Iya, Duanmu segera menyeret kedua orang di luar. Sai Lei, beraninya kamu. Pria parubaya itu kaget sekaligus marah. Keluarga Yi Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita itu menjerit. Tanpa mengatakan lebih jauh, Duanmu mengetuk dua pingsan, aku tidak pernah bisa terseret ke dalam masalah seperti itu. Tidak pernah bisa. Hening, ruangan itu diam. Kemarahan Sai Lei perlahan menghilang, menyadari bahwa Bing telah menatapnya dengan tatapan aneh selama setengah hari, memikirkan gerakan loyal poker face sebelumnya, dia berseru, bicaralah. Keberatan. Tes, Hang, Sai Lei, seleramu sangat dekat dengan Tang gila, apakah dia benar-benar menurunkan selera semua orang? Bing menyentuh dagunya dan menggoda. Sai Lei duduk, kami benar-benar mengecewakan keluarga Yi Fan, apakah kamu tahu nama panggilan keluarga Yi Fan di Taurus Constellation? Keluarga gangster, balas dendam mereka selalu tidak bermoral. Haha, Xiao Sai Lei, jika kamu membandingkan siapa yang lebih gangster, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan kita. Bing tertawa keras. Aku serius. Sai Lei berkata dengan lembut, kekuatan keluarga Yi Fan lebih kuat dari imajinasi kamu. Fondasi mereka di wilayah roh sangat dalam. Bing tertawa lagi, tidak masalah, aku tahu. Silahkan lewat sini. Artis bela diri yang memimpin jalan berkata dengan sopan. Hua Chen Yun melihat ke atas dan ke bawah,
mengukur ke atas, mengangguk tanpa sadar, skala pangkalan Tri Spirit City besar, melewati imajinasinya, tatapannya mendarat di tempat latihan. Di bawah cahaya terang, tempat latihan yang ramai, ada banyak senjata mekanik dalam proses pelatihan. Oh, bukan senjata mekanik, senjata roh mekanis. Dia berhenti sejenak, berhenti untuk menonton mereka. Seniman bela diri yang memimpin jalan tidak mendesaknya, karena dia menunggu dengan sabar di samping. Seperti yang diharapkan dari senjata roh mekanik, Hua Chen Yun untuk dapat mencapai vonis begitu cepat, senjata mekanik tipe baru ini, dibandingkan dengan yang tradisional jauh lebih kuat. Mengingat bahwa senjata roh mekanik diciptakan oleh seorang insinyur Grandmaster mekanis bernama Sai Lei, dan Sai Lei adalah seorang wanita, hati Hua Chen Yun dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa di dalam tempat latihan, ada seorang pria dan wanita yang berjuntai, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran, itu. Seniman bela diri yang memimpin jalan melirik, dan mendengus, rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Yi Fan, dikatakan sebagai tetua Nona Sai Lei. Huff, Nona Sai Lei benar-benar menyedihkan, diusir dari rumah pada usia 12, hampir mati kelaparan, tetapi sekarang setelah ia menjadi terkenal, kotoran anjing ini mempermainkan hal-hal yang telah berlari kepadanya. Petik 2. Melihat kedua orang itu, mata seniman bela diri itu dipenuhi dengan sikap tidak baik. Keluarga penggemar Yi. Sai Lei sebenarnya dari keluarga Yi Fan. Hua Chen Yun tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya tidak akan mudah. Meskipun Hua Chen Yun datang dari dukungan besar, tetapi bagaimana Bing bisa menempatkan semua harapannya sepenuhnya padanya. Dia sudah memiliki tanggungan lain, yang merupakan kartu spirit kelas unik di tangannya. Dia memiliki 5 kartu spirit kelas unik dengannya. Dari Draco Constellation, ia telah memperoleh 10 kartu spirit kelas unik, Han Bingning, Liang Qiu, Ah Moli, Sima Xiangsan, Duanmu, Qiguang semuanya diberi 1, dan itu membuatnya 4. Kartu spirit kelas unik tidak ada gunanya bagi Tang Tian, Ling Su dan Kren memiliki warisan mereka sendiri dan Jing Hao bertekad untuk membuat dao pedangnya sendiri. 4 kartu yang tersisa mendarat di tangan Bing, menambahkan kartu sebelumnya Thunder Radiance Hammer, yang tidak digunakan, Bing memiliki total 5 kartu spirit kelas unik. Jika warisan rasi bintang adalah pilar utama master, maka teknik bela diri yang unik adalah puncak dari cabang-cabang yang berbeda. Munculnya warisan konstelasi bergantung pada pertumbuhan kekuatan bintang, yang memungkinkan mereka untuk secara mendasar mendalam, dan juga memungkinkan mereka untuk mengalami peningkatan dan pertumbuhan generasi dan generasi seniman bela diri. Dari cara lain untuk mengatakan, warisan konstelasi adalah produk dari kebijaksanaan organisasi. Itu adalah keuntungannya, tetapi itu juga batasan, karena jalur pertumbuhannya tidak dapat bertentangan dengan atribut kekuatan bintang. Rasi bintang akan selalu dikendalikan oleh orang-orang, sumber daya alam kekuatan bintang yang sangat baik juga digunakan oleh banyak orang. Dengan begitu banyak seniman bela diri di dunia, pasti ada beberapa yang cemerlang, para jenius penuh dengan ide-ide aneh dan indah, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan bintang yang melimpah sebagai permulaan, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dibatasi, dan bisa dengan bebas menggunakan bakat mereka. Di tangan mereka, segala macam hal yang tak terduga muncul, sesuatu yang pantas disebut teknik bela diri. Itu adalah teknik bela diri yang unik. Bakat ini akan mempesona di generasi manapun. Bahkan para penguasa dengan pengaruh dan kekuatan absolut, menghadapi para jenius seperti itu, tidak bisa sombong dan harus menunjukkan rasa hormat. Semua jenius ini meninggalkan kartu roh kelas unik mereka, dan selain teknik bela diri mengejutkan mereka, mereka juga meninggalkan roh bela diri mereka. Mereka eksentrik, atau kejam, atau muram, tetapi kesombongan dan keteguhan mereka semua akan dipertahankan. Dipuji sebagai talenta luar biasa dalam hidup, dan semangat kematian yang luar biasa. Orang-orang luar biasa yang mati, semangat mereka juga akan luar biasa. Barak Tentara No. 07 sedang direnovasi, kemampuan Spirit Hall sepenuhnya pulih, menyebabkan Bing menjadi lebih percaya diri. Di depan pintu perunggu Balai Roh, selain Tang Yi dan Tang Chou, ada juga sosok berjubah putih yang bebas dan mudah, Tuan Muda Suling-Suling. Suling ajaib ingin tahu sepanjang perjalanan, karena pasukan Salib Selatan dan generasinya juga sangat jauh. Siapa yang pertama? Tatapan Bing mendarat pada mereka bertiga. Aku. Tang Yi maju setengah langkah. Bing terdiam sesaat, dan berkata, di sini, aku sangat mengkhawatirkanmu. Jika kamu terus meningkatkan, kamu akan memerlukan kartu semangat kelas yang unik. Tetapi jika gagal, kamu akan menjadi abu. Petik 2. Bing masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan, dari ketiganya, Yayasan Tang Yi adalah yang terburuk, dan memiliki kemungkinan kegagalan tertinggi. Bawahan ini mengerti. Tang Yi menjawab dengan cepat, dan memasuki aula roh tanpa berbalik. Pintu perunggu perlahan ditutup. Wajah Bing ragu-ragu dan kosong, karena Tang Yi sudah masuk, tidak ada cara untuk mundur. Dari 5 kartu roh kelas unik, ia memilih yang terlemah. Itu adalah kartu umum roh 1 bintang yang unik. Dia menempatkan kartu umum roh di pintu perunggu, menimbulkan semburan asap, di dalam asap, sesosok samar yang kejam dan kejam raung, sesekali tatapannya melewati asap, menyebabkan mereka bertiga gemetar. Seperti yang diharapkan dari kartu roh kelas unik.
Hati Bing menjadi cemas, pada generasinya, teknik bela diri belum begitu berkembang, dan teknik bela diri yang unik sangat sedikit, dan bahkan kartu roh kelas unik yang lebih jarang, sehingga mereka tidak akan membuangnya di Spirit Hall. Satu-satunya penggunaan balai roh saat itu adalah untuk menyembuhkan dan memperbaiki yang terluka di masa perang. Tetapi jika mereka ingin tumbuh, mereka harus menggunakan kartu roh kelas yang unik. Hatinya ingin tahu apa hasilnya nanti, menggunakan kartu roh kelas unik untuk meningkatkan semangat jenderal. Awalnya, daftarnya tidak memiliki Tang Yi, karena roh bela diri Tang Yi adalah yang paling lemah dan level terendah. Roh bela diri tingkat rendah akan memunculkan semangat jenderal yang potensi pertumbuhannya tidak besar. Agar Tang Yi berada di tempatnya sekarang ini telah menyebabkan Bing terkejut dan dibawa kembali. Dan kemudian Tang Yi mengambil inisiatif untuk menemukan Bing, meminta dengan kuat kesempatan untuk berpartisipasi dalam peningkatan. Ki menakutkan dari jenderal roh menyerang indera mereka, menyebabkan Bing mengungkapkan tampilan gembira. Perlahan-lahan, roh jenderal dikabut, berjuang dan berjuang, tetapi menjadi lebih lemah, dan benang-benang kabut perlahan mengalir ke pintu perunggu. Sosok jenderal roh mulai menjadi lebih lemah dan tidak jelas. Dari kelihatannya, semuanya berjalan lancar, yang tersisa hanyalah kesabaran untuk menunggu. Jing Hao, yang sering bepergian, setelah melihat telur beruang raksasa, menjadi terganggu. Dia akhirnya keluar dari budidaya pintu tertutup, dan saat ini kinya telah ditarik dan disembunyikan, tampak seperti pejalan kaki biasa. Beruang telur. Dia tertawa dalam diam, nama yang aneh, pasti akan diejek oleh orang lain. Tapi, ini pasti karakter Crazy Tang. Ketika Adrian melihat Jing Hao, ia gemetar kedinginan. Ki di sekitar tubuh Jing Hao sebenarnya sepenuhnya dicadangkan, untuk mencapai kontrol seperti itu benar-benar menyebabkan orang menjadi terdiam. Hanya melakukannya sangat sulit. Adrian sebelumnya mempelajari Tang Tian dengan sungguh-sungguh, dan sangat akrab dengan Jing Hao. Untuk jangka waktu yang sangat lama, kekuatan Jing Hao tidak luar biasa, dan jauh lebih lemah dibandingkan dengan Ye Zhaoge dan yang lainnya, tapi dia masih seorang jenius pedang yang dipandang baik oleh grup bela diri terhormat. Dua kontradiksi menyebabkan diskusi tentang Jing Hao menjadi bervariasi, ada orang yang berpikir bahwa reputasinya tidak pantas, dan ada orang yang berpikir bahwa dia istimewa. Adrian tahu tentang persaingan ketat dalam kelompok bela diri terhormat, untuk dapat menempatkan pandangan mereka pada seorang jenius, namun mengapa mereka tidak merawatnya. Tapi, ketika dia melihat Jing Hao yang berdiri di depannya, dia ketakutan. Dia tiba-tiba mendengar rumor, bahwa sejak muda, Jing Hao bertekad untuk membuat teknik pedang yang semata-mata miliknya, dan tampaknya rumor itu kemungkinan besar benar. Adrian tahu bahwa Jing Hao memegang tempat penting di sisi Tang Tian, dan pasti tidak akan diabaikan, jadi dia secara pribadi membawa Jing Hao ke pusat telur beruang. Jing Hao berdiri di depan Tang Tian, dan menyaksikan pedang pusaran air 60 meter yang padat, dan berkomentar, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menggunakan teknik pendekar pedang untuk meredam semangat bela diri kamu, dan bahkan menggunakan metode tirani seperti itu. Yaya menatap Jing Hao, dengan patuh menghentikan ketukan drum. Untuk beberapa alasan, itu dihormati Jing Hao. Mendengarkan ratapanmu, sepertinya kamu masih punya energi, dan sepertinya kamu agak menikmatinya. Jing Hao tertawa terbahak-bahak. Wajah Adrian sedikit tersenyum, datang ke Tang Tian untuk temukan kebahagiaan, sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh semua orang. Tapi, dia memandang Jing Hao, jantungnya berdetak kencang, Jing. Petik 2. Jing Hao menoleh, dan menatap Adrian dengan heran. Adrian terkenal, terutama karena ia pandai merawat pemuda, dan ia juga jauh lebih tua, jadi Jing Hao menjawab dengan sopan, pemburu senior. Adrian berkata dengan tenang, aku berpikir untuk meminta bantuan Jing. Jing Hao segera menjawab, apapun yang ada dalam pikiran Tuan Hunter, kamu bisa berbicara dengan bebas. Adrian bergumam, selama periode waktu ini, aku selalu belajar tentang cara meningkatkan efisiensi pelatihan. Jing mungkin tidak tahu, tetapi situasi ini tidak akan bertahan lama. Konsentrasi daya bintang tertinggi saat ini dari telur beruang sudah mencapai 43%, dan jika periode waktu ini terlewatkan, akan sangat disayangkan. Karena aku sudah memikirkan cara, tetapi akan membutuhkan bantuan Tuan Jing. Petik 2. Aku ingin mendengarkan detailnya. Jing Hao berkata dengan rasa ingin tahu. Untuk dapat meningkatkan efisiensi pelatihan selalu menjadi tujuan dari berbagai rasi bintang dan pembangkit tenaga listrik. Gengsi Adrian dalam mendidik siswa, jika dia menemukan cara untuk dapat meningkatkan efisiensi, mungkin tidak semua bicara. Resonansi. Adrian menjelaskan, semua seniman bela diri yang berkumpul di BRX, sejauh ini adalah hal yang paling agung yang pernah aku lihat. Seluruh telur beruang, dapat mengumpulkan hingga 520.000 seniman bela diri sekaligus untuk melatih. Dan sejak itu, tidak pernah kosong. Area sempit seperti itu, untuk dapat mengakomodasi begitu banyak seniman bela diri untuk dilatih pada saat yang sama, aku sadari, sering menyebabkan munculnya fenomena resonansi energi. Fenomena resonansi energi yang jarang terlihat, pasti dapat meningkatkan tingkat efisiensi untuk pelatihan True Power. Petik 2. Jing Hao mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap profesi adalah khusus, dan Adrian jelas bukan lawan Jing Hao ketika mencapai teknik pedang, tetapi dalam hal merawat seniman bela diri, Jing Hao jauh dari Adrian.
Adrian kemudian melanjutkan, semakin kuat fenomena resonansi energi, semakin akan membantu dalam melatih kekuatan sejati. Itulah pemikiran aku, dan jika kita dapat membuat semua orang beresonansi pada saat yang sama, itu akan sangat membantu dalam pelatihan kekuatan sejati. Petik 2. Jadi, apa yang perlu aku lakukan? Jing Hao sangat mudah. Adrian menghela nafas, untuk dapat menyebabkan resonansi jarak jauh, kita akan memerlukan referensi. Untuk memungkinkan semua orang mengikuti referensi itu. Petik 2. Senior ingin aku menjadi referensi. Jing Hao semacam memahami maksud Adrian. Adrian berkata dengan sungguh-sungguh, iya. Posisi ini menuntut persyaratan tinggi, aku ingin kamu memiliki kemauan yang sangat kuat, kendali ekstrim atas kekuatan sejati, sangat peka terhadap Ki. Dengan lebih dari 10.000 orang beresonansi, dengan kamu sebagai intinya, kamu akan dianggap sebagai mata badai. Petik 2. Sepertinya itu entah bagaimana terkait dengan teknik tempering spirit pedang Whirlpool. Jing Hao mengerti. Adrian mengakui, itu benar, teknik tempering spirit pedang Whirlpool memberiku pemikiran ini. Tapi, ini mungkin juga membantu pelatihan Jing. Petik 2. Jing Hao sedikit terkejut, aku perlu senior untuk menasihati aku. Adrian berkata, jika aku tidak salah, teknik pedang Jing menekankan pada ketepatan dan kendali, dan pada puluhan ribu aliran Ki yang kacau, kamu harus memimpin mereka untuk menginduksi resonansi, jadi untuk ketepatan dan kontrol, ini adalah ujian yang berat. Petik 2. Jing Hao memuji, seperti yang diharapkan dari pemburu senior. Rumor tentang keterampilan senior dalam merawat siswa kamu, aku benar-benar mengalaminya hari ini. Kesempatan yang bagus, Jing Hao secara alami tidak akan melewatkannya. Petik 2. Adrian mengangguk, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap. Baik, aku akan menunggu di sini untuk senior. Jing Hao mengangguk. Melihat Adrian pergi, Jing Hao menoleh ke Tang Tian dan berkata, kamu dan aku kakak, bertarung berdampingan lagi. Tang Tian yang berada di dalam pedang pusaran air mulai menangis, seperti yang diharapkan Big Brother Jing Hao menjadi sangat setia. Saudara ini memiliki permintaan. Jing Hao tiba-tiba melanjutkan. Tang Tian yang berada di dalam pedang pusaran air terus berteriak, tapi dia sudah memutuskan, tidak peduli betapa sulitnya permintaan kakak Jing Hao, dia pasti akan menyelesaikannya. Ekspresi Jing Hao tulus, ketika itu dimulai, tolong berteriak lebih keras. Aku ingin kamu meratap lebih keras. Aku pikir, tidak peduli seberapa besar kesulitannya, selama aku memikirkan nasib kamu sendiri, aku pasti akan dipenuhi dengan keberanian, dan dapat menyelesaikan pelatihan ini. Petik 2. Ratapan di dalam teknik tempering spirit pedang Whirlpool tiba-tiba menjadi lebih menyedihkan. Bahkan kakak laki-laki Jing Hao seperti itu. Dunia ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di belakang pintu perunggu. Tang Yi gemetaran di seluruh, ekspresinya menyeramkan dan bengkok, kabut hitam memasuki tubuhnya. Meskipun aula roh mampu mengeluarkan roh bela diri di dalam kartu roh, tetapi itu tidak dapat membantunya menyerap. Setiap penyerapan roh bela diri adalah pertempuran yang kejam dan putus asa. Musuhnya, pernah menjadi karakter yang luar biasa, jenius yang menyilaukan di generasinya, dan seseorang yang telah mengukir namanya dalam waktu. Dan dia, bisa diabaikan seperti rumput. Itu sudah diatur untuk menjadi pertarungan yang tidak adil, bahkan jika itu hanya untaian roh bela diri, itu masih lebih kuat darinya beberapa kali. Tingkat semangat bela dirinya terlalu lemah, basis awalnya terlalu lemah, dan baginya, pertempuran yang tidak adil, seperti dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menggali kuburnya sendiri. Dia tahu bahwa Master Bing menentangnya dan mengetahui kekhawatiran Guru Bing. Tapi, dia tidak mau menyerah. Bagaimana aku bisa menyaksikan kamu semua melemparkan aku ke belakang? Bagaimana aku bisa menyaksikan bantuan yang aku dapat berikan semakin berkurang? Bagaimana aku bisa melihat musuh menjadi lebih kuat, namun pedangku menjadi semakin tumpul? Hidup ini diberikan kepada aku dengan begitu banyak kesulitan, bagaimana aku bisa tidak layak untuk itu? Aku sudah dianugerahkan dengan teknik unik aku sudah dianugerahkan dengan kesombongan aku, Zanbato aku, sudah diasah dengan baik, jadi bagaimana aku bisa mundur? Bagaimana aku bisa bersembunyi? Mengapa aku harus takut pada pertempuran ini? Dan masih ada tentara lupus. Aku telah mengatakan kepada mereka sebelumnya bahwa aku akan membawa mereka maju, aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan membawa mereka prestasi yang akan dinyanyikan oleh orang lain, aku telah mengatakan bahwa dengan cepat melindungi bagian depan mereka. Semangat kecil ini, ingin bertarung bersama kalian semua. Raungan tanpa suara bergema dari balik pintu perunggu. Kamp perunggu 3 Roh Kota. Hua Chen Yun sedang menulis laporan. Petik 2. Aku harus akui, teknik mekanik di sini jauh melebihi kita. Meskipun aku belum bertemu Grandmaster Sai Lei, tetapi standar yang ditampilkan oleh senjata roh mekanik di tempat pelatihan, adalah ke tingkat yang menakjubkan. Tapi yang benar-benar membuat orang berhati-hati, adalah bahwa mereka merawat para seniman bela diri mekanik dalam skala besar, teknik mekanik secara bertahap menjadi simbol kota 3 roh, di mana semua seniman bela diri mekanik dari berbagai rasi bintang di Heaven's Road mengalir ke. Untuk berpartisipasi dalam pelatihan, diharuskan membayar biaya, tetapi tentu saja, beasiswa yang murah hati menjamin para jenius berbakat untuk mendapatkan pelatihan yang lengkap.
Berbagai kelompok seniman bela diri mekanik, membentuk sistem yang lengkap, dan mereka tampaknya dipersiapkan sebagai tentara, dan pada saat dibutuhkan, dapat dengan cepat mengasimilasi diri dengan rekan-rekan mereka di tentara. Pelatihan yang diterima para siswa juga memiliki gaya pasukan yang kuat, dan ini membuat aku berpikir tentang masa-masa kejayaan tentara Salib Selatan. Petik 2. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan menulis. Keberhasilan mereka dalam merawat eselon sangat mengagumkan. Ketika aku berada di tempat latihan, aku bertemu dengan seorang seniman bela diri mekanik yang luar biasa. Dia sangat muda, sekitar 14 tahun, dan merupakan salah satu penerima beasiswa pangkalan. Dia dipenuhi dengan antisipasi sebelum bergabung dengan tentara mekanik. Bukan hanya dia, karena temannya itu sama. Mereka ingin sekali bergabung dengan pasukan mekanik. Ada alasan penting, karena ketika mereka bergabung dengan pasukan mekanik, mereka diberi kesempatan untuk mengemudikan model terbaru dari senjata roh mekanik, dan bahwa, untuk seorang seniman bela diri mekanik, adalah godaan yang sangat menarik. Pencipta dari pangkalan perunggu memiliki rencana lengkap dan konkret, karena memiliki kriteria lengkap benteng militer. Petik 2. Setelah menyelesaikan laporannya yang mengalir deras, dia tahu itu bukan bom besar, tapi semua yang dia lihat dan dengar, sudah membuatnya memiliki keinginan kuat untuk mencatat semuanya. Selain lokasi rahasianya, sebagian besar pangkalan itu bebas baginya untuk berkeliaran. Hua Chen Yun tidak bodoh, dia tahu bahwa pihak lain menunjukkan kekuatan mereka kepadanya, tetapi, itu jelas berbicara tentang kepercayaan diri mereka. Adapun keluarga Yi Fan, mulut Hua Chen Yun menunjukkan jejak jijik. Dia telah menghabiskan upaya dalam hal-hal mengenai Sai Lei, telah membuat penyelidikan seluruh cerita, dan bahkan membenci keluarga Yi Fan. Masa lalu Sai Lei bukan rahasia apapun, hanya bahwa keluarga itu menurun ketika ibunya berada di, dan setelah meninggal karena sakit, setelah memiliki istri kedua yang bergengsi di tahun kedua, mereka mengusir Sai Lei keluar dari keluarga. Siapa yang tahu bahwa Sai Lei benar-benar akan menjadi insinyur Grandmaster mekanik, dan dengan demikian Yi Fan datang untuk menemukannya. Selama bertahun-tahun, Mechanical Grandmaster Engineer adalah talenta paling langka, lebih jauh lagi dia menciptakan senjata roh mekanik, dan orang yang akan memimpin domain teknik mekanik kuno untuk dihidupkan kembali. Dalam domain teknik mekanis saat ini, prestise Sai Lei sudah setara dengan Grandmaster kuno. Dan keluarga Yi Fan ingin mencoba dan menyiapkan hidangan sashimi yang sudah jadi ini. Jika itu dia lebih suka gantung diri. Hua Chen Yun dipenuhi dengan kebencian terhadap keluarga dan klan seperti keluarga Yi Fan. Dia merasa bahwa kematian ibu Sai Lei mencurigakan. Dia memutuskan untuk mengabaikan masalah keluarga Yi Fan. Seperti yang dia juga tahu, untuk bekerja dengan pangkalan perunggu, akan secara langsung berdampak pada pertumbuhannya di masa depan, meskipun keluarga Yi Fan memiliki kekuatan, tetapi untuk masalah seperti itu, aliansi pasti tidak akan ditinggalkan. Selain itu, ada hubungan yang samar-samar dan kabur antara Three Spirit City dan Tang Tian dari Constellation utama Ursa. Perang di konstelasi besar Ursa tiba-tiba muncul sepasukan senjata mekanis, yang tampaknya berasal dari Kota Tiga Roh, karena hanya Kota Tiga Roh yang memiliki kemampuan untuk memproduksi begitu banyak senjata roh mekanik. Bahkan jika keluarga Yi Fan menakutkan, Tang Tian bukan karakter biasa juga. Tang Tian yang keluar entah dari mana, saat ini sudah menjadi raja beruang yang layak. Tang Tian saat ini adalah subjek berat yang dipelajari oleh berbagai rasi bintang di Heaven's Road, tidak peduli dari sudut mana mereka meneliti, selalu menyebabkannya menjadi sangat ganas dan tak tergoyahkan. Sebagai master rasi bintang, untuk benar-benar berani menggunakan teknik tempering spirit pedang Whirlpool. Seseorang yang berani menjadi begitu kejam dan ganas terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia bisa begitu mudah diperburuk? Beberapa rasi bintang dari aula istana Katulistiwa yang gelisah dan mulai bergerak, takut dengan teknik Whirlpool Sword Spirit tempering Tang Tian, dan dengan demikian tidak berani gegabah. Bahkan ada desas-desus yang menyatakan bahwa dia telah membunuh seorang suci, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tetapi konstelasi utama Ursa saat ini yang terdiri dari penggabungan 4 rasi bintang, jelas merupakan seorang tiran dengan potensi besar. Dia dengan sabar menunggu mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dua sosok muncul di Three Spirits City. Terlalu sombong. Orang yang berbicara adalah seorang wanita, kira-kira sekitar usia 30, dia tampak berpengalaman dan cakap, tatapannya sangat dingin, sejak kapan keluarga Yi Fan kita mengalami penghinaan seperti itu. Siapa yang tahu apa yang orang-orang tua pikirkan? Itu hanya seorang insinyur Grandmaster mekanik, mengapa dia begitu pantas untuk mengumpulkan pasukan sebesar itu? Pria itu berbicara sembrono, rambutnya perak, dengan pedang lebar raksasa di punggungnya yang agak mencolok. Keduanya adalah seniman bela diri keluarga Yi Fan, wanita itu Sue Li, pria itu adalah Ah Jige, dan sangat dekat dengan Kota Tiga Roh, jadi mereka dikirim. Para petinggi ingin kita bernegosiasi, hei, bagaimana kita bernegosiasi seperti ini? Ah Jige melambaikan tangannya, mereka benar-benar mengikat orang-orang kami. Dan itu Tuan Gray, wajah Tuan Gray ada di telepon sekarang, akankah dia mengalihkan amarahnya kepada kita? Petik 2. Sue Li mendengus, bernegosiasi. Sederhana, kami meruntuhkan pangkalan ke tanah, dan menculik pelacur itu kembali. Kemarahan Tuan Gray, secara alami akan menghilang. Mereka memiliki seniman bela diri peringkat emas bernama Chi Guang, dan yang lainnya bernama Duan Mu juga sangat kuat. Ah Jige bertindak dan berbicara.
Rasi bintang Ophiuchus Constellation emas peringkat seniman bela diri, apa yang bisa mereka lakukan? Sueli berkata dengan jijik. Ah, Jige bergumam, itu benar, hanya untuk ini, kita harus melangkah sejauh ini. Kamu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah ini, dan membuang waktuku ketika aku bisa mengejar perempuan. Petik 2. Berhenti bicara sampah. Sueli berkata dengan dingin, sebelum berhenti. Mereka berdua memandangi pintu besar pangkalan perunggu. No. 07 Barak Tentara, Balai Roh. Bing yang sedang menunggu di luar pintu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan segera membuka matanya, wajahnya menunjukkan antisipasi. Pintu perunggu terbuka, dan sesosok pahlawan muncul di depan mereka. Mayor Tang Yi, ada di sini untuk melapor. Suaranya yang bernada rendah, secara alami kuat, seolah-olah membawa kekuatan aneh yang menyebabkan jantung mereka berdebar. Wosh, wosh. Suara baju besi berbulu bertabrakan, membawa perasaan keras, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi. Tang Yi yang memegang zanbato di tangannya berjalan keluar seperti seorang jenderal ganas yang baru saja menyelesaikan 100 pertempuran. Mengenakan seluruhnya baju besi berbulu, kilauannya dicadangkan, menyembunyikan bekas luka pertempuran di tubuhnya. Bing sangat bersemangat. Sebuah esensi seperti niat membunuh yang melekat di sekitar tubuh Tang Yi, niat membunuh ini dalam bentuk kabut hitam. Pupil matanya dipenuhi kekuatan, dan di dalam kabut hitam, ada kekuatan yang dalam. Dia bahkan tidak memiliki sedikit aura seorang jenderal roh, dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah jenderal roh. Zanbato Tang Yi menjadi lebih polos, bagian belakang bilahnya hitam pekat tebal, dan hanya ujung bilahnya yang seterang salju. TN, Imagine Ichigo Sword. 2 kartu roh kelas unik. Tang Yi telah sepenuhnya menyerap 2 kartu umum roh, menyebabkan suasana hati Bing turun, dia tahu itu tidak akan mudah. Baginya, bakat Tang Yi adalah yang terendah. Setiap langkah yang perlu diambilnya sangat sulit. Bentrokan antara roh-roh, tidak dengan cara apapun fantastis, menggunakan kemauan dan iman untuk bertabrakan, mengakibatkan yang lebih lemah runtuh. Tetapi untuk secara berturut-turut menyerap 2 kartu roh kelas unik terlalu tak terbayangkan, dan sampai akhir, Bing tidak berani percaya. Dia memandang Tang Yi, pikirannya tidak bisa tenang. Tidak peduli seberapa piciknya kamu di masa lalu, kamu telah berjalan dengan darah dan luka sampai titik ini, dan mulai hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi normal. Bing menepuk pundak Tang Yi, dan berkata, baik, Mayor. Sekarang, Mayor, tolong lindungi pangkalan. Siapapun yang berani melakukan pelanggaran, bunuh mereka. Petik 2. Ya Tuan. Balasan nada rendahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tang Yi yang mengenakan seluruhnya baju besi, membawa zanbato dengan ujung pedangnya yang cerah, berbalik dan pergi. Woosh, woosh. Baju besi berbulu melewati lorong, melewati ruang roh bela diri dan kembali ke pangkalan. Semua orang di atas tanah semua terkena kejutan dan tatapan kaget, ketika mereka mengamati zanbato yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tang Yi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan, membawa pedangnya dengan bangga, dia menaiki tangga, dan berjalan ke lantai dasar. Di bawah cahaya terang, lapis baja berbulu terus bertabrakan dan menghasilkan suara, whoosh, melewati setiap tempat pelatihan yang berbeda. Seniman bela diri mekanik yang sedang berlatih semua berhenti untuk menatapnya. Apakah itu Master Tang Yi? Seseorang bertanya, tatapannya mendarat di zanbato Tang Yi. Tang Yi berhenti di jalurnya, ya. Seniman bela diri mekanik sekitarnya semua mengungkapkan ekspresi santai, dan seniman bela diri yang penasaran bertanya, Tuan Tang Yi, kamu mengikuti perintah untuk menjaga pangkalan. Tang Yi tidak berhenti maju, sampai ke gerbang besar. Gerbang perunggu setinggi lebih dari 60 meter dan tinggi, berdiri seorang jenderal lapis baja yang ganas, dengan pisau di tangan, ia menjaga gerbang kota sendirian. Semua senjata roh mekanik yang berlatih di tempat latihan semuanya berhenti, tidak ada cahaya di gerbang kota, tetapi sosok tinggi normal itu, secara otomatis menarik perhatian semua orang. Ungkapan yang sama muncul di pikiran semua orang pada saat yang sama. Seorang pria mampu menahan serangan terhadap 10.000 musuh. Di balik kabut hitam yang masih melekat, mata tertutup Tang Yi tiba-tiba terbuka, dia berteriak perintah, menyebabkan seluruh tempat dapat mendengarnya, buka gerbang. Para insinyur mekanik yang bertugas mengendalikan gerbang tampaknya terbangun dari mimpi mereka, dan dengan kikuk membuka gerbang itu. Gaa-gaa-gaa. Gerbang perunggu yang berat dan padat, perlahan dibuka. Pintu perunggu tebal dan berat perlahan dibuka. Seorang seniman bela diri mengenakan baju sirahnya dan memegang pedangnya berdiri kokoh di belakang pintu. Sueli dan Ah Jige terkejut. Mata yang tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh, menembus ke dalam hati mereka, menyebabkan rasa bahaya yang tak terkatakan menyelimutinya. Pikiran Sueli bergetar, seperti kucing yang ketakutan, dia berteriak, dan kemudian melesat, seperti sambaran petir, dia menerkam ke arah Tang Yi. Pikiran Ah Jige juga bergetar, mata yang menatap mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memegang pedang lebar raksasa, semua pikiran yang mengganggu menghilang, ekspresinya menjadi suram, menyeret pedang ke tanah, dia mengambil langkah besar ke depan. Bila pedang terseret di tanah menyebabkan percikan menyala dari gesekan. Dia menghasut kekuatan sejatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi cerah, dengan pedang raksasa menjadi yang paling cerdas.
Tubuh bagian atasnya tidak bergerak, hanya mengambil langkah besar yang berat, diisi dengan kekuatan ofensif. Setiap langkah yang diambilnya benar-benar menyebabkan kekuatannya meningkat lebih jauh. Sueli yang ada di udara tiba-tiba memiliki kilatan dingin di matanya. Sosoknya tiba-tiba menjadi buram, dan dia menghilang di udara. Dia sebenarnya bisa lebih meningkatkan kecepatannya. Tang Yi melambaikan pedangnya untuk memblokir, tanpa panik. Dang! Belati itu mengenai tubuh Zanbato, dan kekuatan sejati yang sangat tajam, seperti jarum baja, menembus ke dalamnya. Sueli mengungkapkan sedikit sukacita. Destructive Tile Needle, salah satu teknik pembunuhannya. Itu adalah kekuatan sejati yang tajam yang sangat kental, 100 kali lebih keras dari emas, dan jauh lebih tahan lama. Itu biasanya disimpan jinak di meridiannya, menjadi marah dan jenuh setiap hari. Itu adalah langkah diam, tetapi sangat mematikan. Musuh-musuhnya yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah teknik ini tanpa mengetahui, dan pernah ada artis marsial peringkat emas yang memiliki lubang menusuk tubuhnya dari Destructive Tile Needle. Teknik tubuh cahayanya luar biasa, dia bisa mempercepat dan memotong sudut sesuka hati, menambahkan dengannya Destructive Tile Needle, dia praktis tak terkalahkan. Tetapi pada saat itu, ekspresinya membeku. Jarum ekor merusak itu seperti seekor sapi yang masuk ke laut, tidak ada reaksi. Tang Yi menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan kekuatan resistif yang melimpah tiba-tiba meledak. Sueli dihentikan, seperti dia adalah burung layang-layang yang terjebak dalam gelombang besar baja. Dalam kepanikan, dia mengabaikan semua yang lain, rambutnya tiba-tiba berkibar tanpa angin, berguling-guling seperti kawat baja, dia membela bagian depannya. Sueli mengerang, rasanya seolah-olah dia berselisih dengan binatang buas mengamuk raksasa. Dia terbang mundur bahkan lebih cepat dari sebelumnya, darah dan ki di tubuhnya bergejolak, merasa kelelahan di seluruh. Wajah Sueli berwarna putih pucat seperti kertas, pikirannya diliputi kekagetan. Menjentikkan pergelangan tangannya dan melambaikan pisau, Zanbato sudah tegak lurus di depan Tang Yi. Pada saat yang sama, aura Ah Jige masih naik, kehilangan Sueli menyebabkan dia menyipitkan mata, tetapi dia sudah seperti panah yang akan ditembakkan dari haluan, tidak bisa ditarik kembali. Jantungnya tiba-tiba memiliki pikiran untuk mundur, tetapi dia meraung, mengangkat kekuatan sejati dalam tubuhnya secara maksimal, matanya merah darah. Seperti binatang buas haus darah, dia bergegas menuju Tang Yi. Setiap langkah yang dia lakukan menyebabkan tanah bergetar, setiap langkah meningkatkan kekuatan sejatinya, kekuatan yang terakumulasi berada pada tingkat tinggi, maju terus dengan berani dan tegas, dia dengan berani bergegas maju. Memegang pedang secara horizontal di depan tubuhnya, seperti tombak panjang, aura pedang yang menakjubkan bersemi dari tubuh pedang. Mata Tang Yi bersinar, pertarungan di depannya sangat keras dan sangat tegang. Aura Bila Ah Jige memunculkan lengkungan keras di udara, namun hatinya setenang air. Kehidupan sebelumnya, sepele dan biasa-biasa saja, tanpa meninggalkan bekas apapun di dunia, itu yang biasa dan biasa saja, dia tidak dapat menemukan sesuatu di dunia yang menjadi miliknya. Tapi sejak kapan aku menjadi seperti ini? Sejak kapan, apakah aku memiliki kerinduan yang kuat? Sejak kapan, apakah aku sudah tidak mampu mentolerir pengecut dan menjadi lemah? Apakah kalian semua, pasti begitu, untuk membuat karakter biasa seperti aku, menjadi seperti ini? Apakah kalian semua, pasti begitu? Untuk memungkinkan aku mendapatkan keberanian, untuk memungkinkan aku mengangkat kepala aku tinggi-tinggi, membuat hati aku gelisah, membuat aku begitu tidak berdamai dengan hidup dan kematian aku. Tanpa sadar, aku datang ke tempat aku hari ini, tanpa sadar, aku begitu picik dan biasa, sudah memiliki keyakinan aku sendiri, dan memiliki harga diri aku sendiri. Aku menjadi kuat. Semua keyakinan ini, ambisi-ambisi ini, kerinduan-kerinduan ini, mereka tidak dapat dicapai lagi, dan aku tidak perlu menguburnya lagi di hati aku. Aku akan menyelesaikannya. Cahaya di mata Tang Yi meletus, menebas secara vertikal ke bawah dengan Zanbato dengan ganas. Membunuh. Dia berteriak dengan suara keras dan rendah, beresonansi di seluruh kota Tiga Roh. Warga kota Tiga Roh semuanya dengan sadar menoleh ke belakang, menyaksikan adegan yang tak terlupakan, aura bilah yang menakutkan memancar keluar seperti banjir, melintasi seluruh kota Tiga Roh, menghancurkan segala sesuatu seolah-olah mereka busuk dan layu. Semua bangunan dalam tiga kota roh dipotong setengah seperti kertas. Segala sesuatu yang banjir aura Blade lewati semua menghilang, selain Ah Jige, membentuk alur yang lebar dan lurus untuk meregang ke ujung kota Tiga Roh. Tubuh pedang besar Ah Jige hilang, dengan hanya gagang yang tersisa. Dia telah jatuh ke dalam alur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kehilangan kesadaran. Sueli melihat alur mengerikan yang tak berujung dalam ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Raksasa. Pedang yang memegang seniman bela diri, adalah monster. Apakah dia orang suci? Tidak. Dia tidak memiliki ki dari orang suci, tapi jika dia bukan orang suci, bagaimana dia bisa melepaskan pedang yang saleh seperti itu? Pangkalan ini, tempat macam apa ini? Dia segera berbalik untuk mencoba dan melarikan diri, tetapi tiba-tiba pada waktu yang tidak diketahui, monster lapis baja itu telah mengangkat pedangnya lagi, dan itu menghadap ke arahnya.
Giginya gemetar, betis dan perutnya bergetar, dan apa yang membuatnya merasa lebih putus asa adalah dia bisa merasakan kilauan menguncinya. Dia bangga dengan teknik tubuh cahayanya sendiri, tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa melarikan diri dari aura pisau yang menakutkan dengan sukses. Aku menyerah. Dia mengepalkan giginya dan berkata, untuk beberapa alasan, hatinya rileks, kecemasannya menjadi jauh lebih kecil. Dibandingkan dengan menghadapi keburukan di depannya, menerima hukuman keluarga tidak menakutkan. Dia melemparkan belati di tangannya. Tang Yi tidak bias dengan jenis kelamin perempuan, mengikat Sueli dengan erat, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, dan juga mengikat Ah Jige yang pingsan. Tutup gerbangnya. Tang Yi menyeret kedua orang dan berkata tanpa berbalik. Para insinyur mesin yang wajahnya masih pucat putih segera mengaktifkan mekanisme gerbang, tetapi tangan mereka terus bergetar. Mereka dapat menyaksikan dengan jelas pertempuran, setiap tempat latihan semuanya dalam keheningan, setiap senjata roh mekanik seperti patung emas, tidak bergerak 1 inci. Whoosh, whoosh. Suara-suara baju besi berbulu Tang Yi, dalam keheningan yang mati, sangat jelas. Tang Yi memandang kedua orang yang diikat tidak jauh, dia tidak tahu mengapa mereka diikat, tetapi dia tidak peduli, dan dengan santai melemparkan kedua orang itu ke bawah. Ikat mereka bersama-sama. Dengan itu, Tang Yi berbalik, kembali ke gerbang, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan matanya tertutup, memegang pedangnya lurus di sampingnya. Tempat pelatihan di belakangnya langsung pecah menjadi kegemparan. Oh my god. Apakah aku buta? Aku pasti buta. Aku sebenarnya buta. Petik 2. Sejak kapan Tuan Tang Yi menjadi begitu sengit? Apakah dia masih manusia? Oh, tunggu, Tuan pada awalnya bukan manusia. Petik 2. Sai Lei yang berada di kejauhan menonton menghela nafas lega, dia sangat khawatir tentang balas dendam keluarga Yi Fan, karena dia tahu kekuatan keluarga Yi Fan. Tetapi kinerja mengerikan Tang Yi membuatnya menjadi lebih santai. Meskipun poker face kadang-kadang vulgar, tetapi ia benar-benar dapat diandalkan pada saat-saat penting. Sai Lei yang sangat teliti secara alami memperhatikan transformasi Tang Yi, dan dapat menebak bahwa itu pasti Tang Yi dan kerja keras lainnya, tinjunya tanpa sadar mengepal erat. Semua orang bekerja keras untuk memperjuangkanmu, Sai Lei, jadi kamu harus melakukan yang lebih baik. Dia mengendurkan tinjunya, ekspresinya menjadi tenang kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia menatap insinyur mesin yang gaduh, apa yang kalian semua lihat? Hah, apakah kamu semua bebas untuk bergabung dalam kerumunan? Semua orang fokus, siapapun yang berani untuk bersantai saat ini, cucu ini akan membiarkan mereka belajar bagaimana bunga mekar merah. Petik 2. Para insinyur mekanik segera bertebaran. Pelecehan kejam kakak, tidak pernah hanya pernyataan sombong. Ketika Sai Lei kembali ke meja kerjanya sendiri, hatinya dipenuhi dengan niat bertarung, saat dia menjerit dalam benaknya. Sai Lei, kamu adalah insinyur mekanik terkuat di dunia, satu-satunya. Hua Chen Yun juga menyaksikan bilah Tang Yi, menyebabkan dia tercengang. Dia telah melihat serangan pisau perkasa yang serupa sebelumnya, semua orang suci pedang, jika mereka melepaskan kekuatan mereka, melepaskan aura pisau yang kuat dan merusak seperti itu tidaklah sulit. Tapi, Tang Yi jelas bukan orang suci. Hua Chen Yu sudah tahu bahwa Tri Spirit City dan Tang Tian memiliki hubungan, jadi dia dengan hati-hati mempelajari laporan dalam jumlah besar. Ketika dia melihat Tang Yi memotong tempat latihan, dia segera mengenali Tang Yi. Meskipun Tang Yi telah muncul dalam berbagai laporan, tetapi wajah dan zanbato di tangannya, adalah yang paling dikenal. Hubungan antara Tri Spirit City dan Tang Tian jelas tidak normal. Tapi, setelah itu, Hua Chen Yun dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Tang Yi, dan, itu adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan laporan. Hua Chen Yun berangsur-angsur tenang, dan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Mungkinkah Tang Tian masih diremehkan? Mata jalan surga semuanya tertarik pada kemunculan harta karun suci Scorpio Constellations yang tiba-tiba. Diskusi konstelasi utama Ursa dengan cepat mereda. Konstelasi tingkat ketiga, dibandingkan dengan tingkat pertama, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bahkan sejarah kejayaan Ursa Major, di depan Scorpio Constellation, tidak layak disebut. Desas-desus tentang membunuh orang suci, teknik tempering spirit pedang pusaran air, kebangkitan biduk, kesetiaan Draco. Di depan Scorpio Constellation, mereka semua bukan apa-apa. Tapi, tentara lupus Tang Yi, adalah pasukan paling penting di bawah Tang Tian. Tang Yi selalu dipelajari oleh berbagai orang, dan kekuatan Tang Yi sudah lama terungkap. Tapi, Hua Chen Yun yang baru saja menyaksikan perkelahian akhirnya menyadari, penilaian kekuatan Tang Yi dalam laporan itu semua hanya lelucon. Masuk akal untuk mengatakan bahwa, dengan begitu banyak laporan yang berbeda, mereka pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Mungkinkah Tang Yi sebelumnya menyembunyikan kekuatannya? Skema Tang Tian, benar-benar mendalam. Tapi mengapa sekarang terbuka? Apa yang mereka coba capai? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Hua Chen Yun. Sudah jelas bahwa seniman bela diri mekanik semua akrab dengan Tang Yi. Keakraban semacam ini jelas bukan dari pertemuan sekali atau 2 kali. Mungkinkah Tang Tian adalah penguasa kota 3 roh?
Hua Chenyun menjadi terpana, dia takut dari pemikiran yang kurang ajar itu. Anak muda yang seperti dewa. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Telur beruang. Jing Hao tampak seolah-olah ditarik dari air, wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi sepasang mata itu sangat cerah seperti bintang-bintang. Nafas terengah-engah dari 50.000 orang, berkumpul bersama, seperti guntur yang nyaring. Semua orang basah kuyup dari ujung ke ujung, metode pelatihan baru, mengharuskan setiap orang untuk mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi dalam waktu singkat. Ah Siu berada di dekat Jing Hao, wajahnya pucat sementara, uap naik dari seluruh tubuhnya. Dia mendukung Jing Hao, seperti asisten. Sebagian besar tekanan dilakukan pada Jing Hao, tetapi bahkan 10% dari 52.000 orang, baginya, adalah tes yang sangat kuat. Itu adalah siksaan setiap saat, tetapi Ah Siu mengepalkan giginya yang harus bertahan. Dia tahu, itu adalah ujian pada tekad, dan jika dia mampu bertahan melalui itu, kekuatannya pasti akan melambung. Guru telah memberinya posisi penting, untuk mempercayainya, juga untuk mengolahnya. Ah Siu menatap Jing Hao, hatinya penuh kekaguman. Tekanan yang dilakukan Jing Hao jauh lebih banyak daripada dirinya. Setiap kali pelatihan berakhir, Jing Hao akan terlihat seolah-olah ditangkap keluar dari air. Tetapi dari awal sampai akhir, ekspresinya tidak banyak berubah. Pria yang abadi. Kinerja Jing Hao sangat mendorong Ah Siu, dan dengan demikian ia bertahan. Setiap seniman bela diri di atas tali semua berdiri, satu demi satu mereka pergi dengan teratur. Jing Hao menutup matanya untuk beristirahat memulihkan kekuatan fisiknya, dan menunggu siklus pelatihan berikutnya. Terbukti bahwa metode Adrian sangat efektif, ia mampu merasakan kekuatan sejati dan kontrolnya terhadapnya semakin meningkat. Sinkronisasi berada di 72%. Adrian berkata dengan tenang, efisiensi pelatihan meningkat sekitar 8%, itu sangat bagus. Meningkatkan hasil pelatihan sebesar 8%, Jing Hao menganggukkan kepalanya, tingkat pertumbuhan seperti itu benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan dari pria yang sebelumnya dipuji sebagai dekan, Hunter, dari Orion Constellation nomor 1 Akademi. Standar dia merawat seniman bela diri benar-benar adalah kualitas terbaik. Jika kita dapat meningkatkan sinkronisasi hingga 90% atau lebih tinggi, efisiensi pelatihan harus bisa meningkat sebesar 15%. Suara tenang Adrian juga dipenuhi dengan antisipasi, meningkatkan efisiensi pelatihan adalah masalah di seluruh dunia. Dan untuk dapat meningkat sebesar 15%, itu jelas merupakan pencapaian yang menyilaukan. Kira-kira hanya organisasi seperti 12 Istana Ekliptik, grup marsial terhormat atau Onyx Soul yang memiliki metode lain untuk pencapaian yang lebih baik. Sayangnya, tingkat pertumbuhan tidak bisa digunakan di seluruh dunia. Tanpa teknik Whirlpool Sword Spirit Tempering Tangtian, mereka tidak dapat membentuk daerah kekuatan bintang yang padat, dan tanpa Jing Hao dan daya tahannya, itu tidak mungkin untuk diwujudkan. Bahkan seniman bela diri yang berpartisipasi hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Meskipun metodenya bagus, tetapi persyaratan untuk itu juga sangat tinggi, dan setiap periode pelatihan mengharuskan mereka untuk menggunakan semua energi dan kekuatan mereka, untuk dapat menghasilkan lingkungan pelatihan tingkat tinggi. Para seniman bela diri lupus sebenarnya tidak mengeluh, tetapi semua diam-diam dilatih. Pada awalnya, seniman bela diri Andromeda dan seniman Draco Martial semuanya menggerutu dan mengeluh, berbeda dengan seniman bela diri lupus. Adrian segera mentransfer seniman bela diri yang menampilkan keluhan ke belakang, dan itu segera menutup seniman bela diri dari 2 rasi bintang. Dan setelah itu, semua seniman bela diri lupus menunjukkan kemauan dan kepatuhan yang menakjubkan, memberi para seniman bela diri dari rasi bintang lainnya tekanan yang sangat besar. Menambahkan peringatan yang diberikan oleh keluarga di belakang seniman bela diri yang berkinerja buruk, sikap pelatihan dalam telur beruang menjadi baik, sesuatu yang belum pernah disaksikan Adrian sebelumnya. Terlepas apakah itu Tang Tian atau Jing Hao, semua seniman bela diri layak dipuji. Hanya dengan mereka semua yang berkumpul dan patuhlah hasil seperti itu dapat dicapai. Sangat cepat, sekelompok seniman bela diri baru sekali lagi duduk di posisi. Jing Hao sudah pulih, menjadi sekali lagi penuh kehidupan. Adrian memandang Ah Siu, yang wajahnya juga menjadi serius. Adrian juga mencatat perbaikan Ah Siu. Semakin lama Tang Tian bisa mendukung teknik tempering spirit pedang Whirlpool, semakin baik. Pikiran itu terlintas di benak Adrian, membuatnya langsung tertawa. Tang Tian sudah bertahan selama 60 hari. Biasanya, teknik tempering spirit pedang Whirlpool jarang melebihi 50 hari. Satu Tang Tian mungkin lebih pendek, karena kepadatan pedang pusaran air di sekitarnya. Dengan cara lain berbicara, intensitas temperamennya belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemungkinan besar seharusnya telah menyelesaikan temperamen bela dirinya sebelumnya. Aku bertanya-tanya, apa yang akan menjadi roh bela diri Tang Tian setelah menyelesaikan kemarahan? Adrian kemudian mendapatkan kembali fokusnya, melemparkan semua pikiran yang mengganggu ke belakang kepalanya dan berteriak, mulailah. Hua Chenyun berdiri di pintu, tidak jauh dari tempat Tang Yi menjaga. Tang Yi bertindak seolah-olah dia tidak melihat Hua Chenyun, tidak mengatakan sepatah kata pun, keduanya tetap diam. Tapi Hua Chenyun bisa merasakan tekanan besar. Niat membunuh yang melekat di sekitar Tang Yi membuatnya mempertanyakan apakah Tang Yi tiba-tiba akan melepaskan pisau padanya. Tang Yi mencari waktu yang lama, merasa agak tidak berdaya. Tetua klan telah mengatakan sebelumnya, semua karakter besar senang tiba terlambat.
Dia merasa bosan, dan juga merasa sangat canggung dengan keheningan, jadi dia memutuskan untuk berbicara dan membuat percakapan. Jenderal Tang Yi, apakah kamu perlu secara pribadi berjaga di sini? Tang Yi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, bahkan tidak memukul kelopak mata. Aku diabaikan. Hua Chen Yun terdiam beberapa saat, lalu membuka mulutnya lagi. Jenderal Tang Yi, hari itu, kekuatanmu benar-benar mengejutkan. Aku tidak pernah berharap bahwa Jenderal Tang bukan saja seorang jenderal militer yang hebat, tetapi teknik pedang kamu juga sangat kuat. Petik 2. Tang Yi terus diam. Aku diabaikan lagi. Hua Chen Yun memandang Tang Yi dengan tenang. Baiklah, aku benar-benar bosan. Tiba-tiba, Tang Yi membuka matanya. Apakah akhirnya ada reaksi? Hua Chen Yun menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Yi. Hua Chen Yun tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tangan yang semula bersandar pada bilah, sudah memegang gagangnya. Sejenak, Tang Yi yang awalnya seperti patung stasioner, telah berubah menjadi binatang buas yang menunggu untuk mengambil tindakan. Tepat pada saat itu, sekelompok orang memasuki visinya, mereka tampaknya berjalan menuju pangkalan. Dengan cahaya di matanya, Tang Yi mengangkat zanbato yang menakutkan. Hua Chen Yun kaget, dan segera bereaksi, wajahnya berubah segera, dia panik, angkat. Pedang aura banjir, tiba-tiba muncul. Cahaya menyilaukan segera menutupi seluruh penglihatannya. Pikiran Hua Chen Yun menjadi kosong, dia memeluk kepalanya, tidak ingin mempercayai matanya sendiri. Oh tidak. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Hua Chen Yun kembali sadar. Ketika dia melakukannya, aura bilah sudah menghilang, dan alur yang panjang dan lurus telah muncul dari kaki Tang Yi dan keluar. Hua Chen Yun menahan napas dan memutar lehernya. Ketika dia melihat alur panjang mencapai kaki seorang lelaki bertubuh besar, dia segera santai. Pada saat itu, rasanya seperti dia telah terbang dari neraka ke surga. Bang! Aura pedang yang mempesona sekali lagi menutupi visinya. Hua Chen Yun yang baru saja santai segera membeku, dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, ekspresi dan pikirannya membeku. Ketika aura bilah menghilang lagi, Hua Chen Yun tiba-tiba bergetar. Dia tidak bisa lagi peduli tentang hal lain, dan segera berlari di depan Tang Yi dan berteriak, tamu. Kami adalah tamu. Petik 2. Bilah Tang Yi berhenti di udara. Tang Yi, jangan kasar. Suara Bing muncul dari belakang. Tang Yi langsung menurunkan pedangnya, dan berdiri di samping. Baru-baru ini ada banyak masalah, dan bawahan aku terlalu cemas. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahan ini, aku Bing, dan selamat datang. Bing membungkuk untuk meminta maaf. Pria bertubuh besar yang telah memblokir pedang Tang Yi berturut-turut berdiri di samping, mengungkapkan sosok sesepuh di belakang, ekspresinya suram saat dia memandang Tang Yi, pikirannya diam-diam bergetar. Aura pedang yang sangat kuat. Itu hanya selangkah dari tingkat suci, roh bela diri yang kuat, itu benar-benar tak terbayangkan. Wajah sesepuh yang dingin itu segera mengungkapkan senyuman, jenderal yang kuat, begitu berani dan unik. Tidak heran kalau pemuda seperti dewa itu tak terkalahkan, dan mampu merebut Ursa Mayor dengan paksa. Petik 2. Bing tersenyum rendah hati, rasi bintang Ursa adalah tanah pedesaan, dan benar-benar bahan tertawaan di depan kamu. 10 Thousand Craft Libra Constellation, adalah tanah ziarah pengrajin sejati di Heaven's Road. Petik 2. Tuan Bing terlalu sederhana. Tetua yang dingin berkata, teknik mekanis Three Spirits City unik di seluruh Heaven's Road, dan tujuan kunjungan kami kali ini, memiliki sikap rajin belajar, dan kami berharap Master Bing dan Grandmaster Sai Lei akan bermurah hati dengan saran kamu. Kata-kata senior Xiao, hanya akan membuat kita generasi junior memerah malu, silakan masuk, silakan masuk. Bing langsung berkata. Tetua Xiao menatap Bing dan tersenyum. Bagi Bing untuk dapat mengungkapkan identitasnya, itu membuktikan kesiapan mereka, tetapi itu seperti yang dia perkirakan. Sekelompok orang berjalan dan mengobrol ketika mereka memasuki pangkalan. Tempat latihan yang ramai di dalam pangkalan segera menarik perhatian kelompok. Melihat minat mereka, Bing tahu dia harus berjualan, dan segera menjelaskan dan memperkenalkan dengan seluruh energinya. Pelatihan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berlari seniman bela diri mekanik. Mobilitas senjata roh mekanik bergantung pada kekuatan dasar mekanik, dan bukan teknik tubuh yang ringan, sehingga bagi mereka untuk dapat memanfaatkan kekuatan senjata roh mekanik dengan baik, mereka diharuskan untuk menjalani pelatihan tradisional ini. Petik 2. Ini adalah pelatihan kemampuan respon, tujuannya adalah untuk meningkatkan keakraban seniman bela diri mekanik dengan senjata roh mekanik. Senjata roh mekanik sama sekali berbeda dari senjata mekanik lama. Senjata roh mekanik adalah tubuh yang dapat dipahami, karena ia sendiri memiliki roh bela diri, dan aspek yang paling penting bagi seorang seniman bela diri mekanik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara mereka dan roh bela diri, sebagai roh bela diri dari senjata roh mekanik juga membutuhkan untuk tumbuh. Petik 2. Oh, ini adalah 4 babi dari keluarga Yifan. Langkah kaki semua orang segera menjadi lamban, dan semua berhenti. Mereka berbalik untuk melihat keempat orang yang digantung di atas balok, dan pada saat itu, suasana menjadi canggung. Apakah mereka keluarga penggemar Yi dari konstelasi Taurus? Tetua Xiao bertanya setelah beberapa pertimbangan. Ah, itu benar.
Bing menggaruk dagunya, mengagumi pemandangan, dan tertawa. Aku mendengar bahwa properti keluarga-keluarga Yi Fan kuat. Aku bertanya-tanya berapa banyak koin bintang yang dapat ditukar dengan keempat bintang ini. Menggunakan waktu, Hua Chen Yun segera menjelaskan keluhan antara keluarga Yi Fan dan Sai Lei kepada mereka. Tetua Xiao menemani semua orang, tetapi tidak menunjukkan penghinaan. Meskipun hal-hal seperti itu sering terjadi dalam keluarga bodoh, tetapi digantung oleh orang lain, itu benar-benar memalukan. Keempat orang yang digantung sangat malu, wajah mereka semua memerah. Tetua Xiao tertawa, meskipun keluarga Yi Fan kuat, tetapi tidak sampai sejauh itu akan membuatnya takut. Mereka terus berjalan, dan melanjutkan tur ke pangkalan. Bing membawa rombongan itu untuk berkeliling ke seluruh markas, menghabiskan 2 jam penuh sebelum menyimpulkan. Dalam seluruh proses, tatapan Tetua Xiao penuh kemegahan. Setelah tur berakhir, Bing membawa mereka ke aula besar untuk minum teh dan istirahat. Ketika mereka duduk sebagai tuan rumah dan tamu, semua orang bertukar formalitas, dan langsung ke titik. Alasan aku di sini hari ini, adalah karena aku perlu sedikit bantuan dari pihak kamu. Libra Constellation, salah satu dari 12 istana ekliptik. Tetapi tidak seperti konstelasi Scorpio yang menolak, dan tidak seperti konstelasi Leo yang berkembang, sejarahnya di 12 istana ekliptika, berada di tengah-tengah rasi bintang, tidak membaik atau menurun. Tapi Libra Constellation adalah konstelasi berpikiran terbuka yang diakui di 12 Ecliptic Palaces, di mana teori apapun dibahas, itu tidak akan pernah dianggap sebagai bitah, sehingga banyak Grandmaster Onyx Soul suka hidup dalam pengasingan di konstelasi Libra. Dengan keuntungan seperti itu, segera memiliki suasana yang baik, sehingga Libra Constellation menjadi tempat dengan pengrajin paling banyak, dan memegang semua jenis seniman bela diri yang memiliki profesi yang berbeda. Libra Constellation memiliki banyak asosiasi, asosiasi pengrajin, asosiasi seniman bela diri Riddle. Asosiasi terkuat, tidak diragukan lagi adalah asosiasi Grandmaster. 80% dari asosiasi inti Libra Constellation adalah asosiasi bawahan yang berafiliasi dari Grandmaster Association. Kualifikasi untuk masuk ke Grandmaster Association sangat kaku, dan hanya jenius puncak yang bisa bergabung. Tetapi sebagian besar Grandmaster semua tenggelam dalam penelitian mereka sendiri, dan tidak tertarik pada hal-hal lain, sehingga asosiasi telah menempatkan banyak tetua. Para tetua bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari, dan mereka sendiri memiliki pencapaian besar dalam teknik bela diri, jadi mereka memegang otoritas yang sangat besar dalam asosiasi. Tetua Xiao adalah salah satu dari mereka, dan Grandmaster yang bertanggung jawab untuknya, termasuk mekanik Grandmaster Engineer Guan Zimo. Sebelum Sai Lei diberi gelar Grandmaster, hanya ada 2 Grandmaster yang diakui di dunia teknik mesin, dan mereka adalah 2, keluarga Mo Leng dan Guan Zimo. Mo Leng adalah penyendiri, fokus dengan sepenuh hati pada menciptakan senjata mekanik sendiri di keluarga Mo. Guan Zimo, di sisi lain, telah pergi ke Libra Constellation untuk mengerjakan penelitiannya sendiri. Tapi, meskipun Guan Zimo adalah Grandmaster Mekanik, di Grandmaster Association, posisinya tidak terlalu tinggi, karena penurunan teknik mekanik. Sai Lei menciptakan senjata roh mekanik, tetapi itu tidak berpengaruh banyak pada Libra Constellation, sampai perang di Ursa Major Constellation, di mana kinerja pasukan mekanik terlalu luar biasa, menyebabkan teknik mekanik untuk segera menjadi topik hangat, dan Guan Zi posisi Mo langsung melonjak. Ada banyak Grandmaster di dalam Grandmaster Association, meskipun pengetahuan mereka tentang domain teknik mesin terbatas, mereka sangat mendalam dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dunia dan terhadap karya-karya lainnya. Banyak dari para tetua yang tajam memperhatikan adanya penggabungan semangat bela diri dan senjata mekanik, memberikan teknik kuno dan menurun sepasang sayap baru untuk dipenuhi dengan potensi yang tak terbatas. Dan untuk para tetua yang berpengetahuan luas, mereka khawatir tentang kekacauan, jika Libra Constellation masih bisa mempertahankan kedudukannya. Bahkan jika mereka bergabung dengan sebuah faksi, apakah mereka dapat melindungi kepentingan mereka? Libra Constellation, di hadapan mata pisau, seperti sapi sukulen yang gemuk. Pelestarian diri adalah kekhawatiran dan pertimbangan asosiasi Grandmaster untuk jangka waktu tertentu. Warisan Libra Constellation sangat bagus dalam kontrol, dan mengarahkan mereka untuk meneliti tentang bagaimana menggunakan teknik bela diri, memimpin kecenderungan untuk memupuk teknik bela diri, sementara masih kurang dalam aspek teknik perang-perang. Tetapi pada saat seperti itu, pasukan mekanik telah muncul, segera menarik perhatian mereka. Tentara mekanik tidak diragukan lagi adalah unit pertempuran yang sempurna untuk Libra Constellation, karena keahlian mereka untuk itu dan teknologi mereka adalah yang tertinggi. Libra Constellation memiliki insinyur Grandmaster mekanik, dan yang lebih penting, akumulasi teknologi Libra Constellations di berbagai industri sangat kuat, dan begitu mereka benar-benar berhasil menembus senjata roh mekanik yang fundamental, dan dengan cadangan mereka, mereka akan dapat memiliki kemajuan dengan sangat cepat. Tree Spirit City telah menjadi titik strategis paling penting. Asosiasi Grandmaster berharap bahwa mereka akan dapat menggabungkan kota tiga roh ke dalam asosiasi secara langsung, tetapi kecerdasannya terus meningkat, dengan Tang Tian muncul sebagai dukungan dari kota tiga roh, para petinggi dengan cerdas menjatuhkan gagasan itu. Meskipun konstelasi besar Ursa adalah konstelasi tingkat ketiga, Tang Tian tidak baik untuk diprovokasi. Selama tahun ini, orang yang bisa memenangkan setiap kampanye berturut-turut, adalah pemuda Tang yang bertindak bodoh di permukaan tetapi sebenarnya licik.
Dari konstelasi Lupus ke konstelasi Andromeda, kemudian dari konstelasi Andromeda ke konstelasi utama Ursa, lalu dari konstelasi utama Ursa ke konstelasi Draco, pencapaian yang mengesankan itu, semua orang tahu dia duri yang kuat. Memang, 12 istana ekliptik memiliki pasukan yang lebih kuat, seniman bela diri yang lebih kuat, tetapi semua kekuatan ini ditulis. Sudah berapa tahun sejak jenderal militer mereka pergi berperang? Beberapa orang yang mengaku memilikinya, kemungkinan besar dimaksudkan untuk melakukan penindasan. Di sisi lain, pihak lain mungkin tidak kuat secara tertulis, tetapi dia telah menempuh jalan yang keras dan kuat, menggulingkan tentara demi tentara. Nama yang Latang, lahir dari pembunuhan. Meskipun tidak ada sungai darah, tidak ada kota atau planet yang dibantai, tapi dia jelas bukan orang yang baik hati. Dia adalah seorang maverick, seorang pria yang penuh kebencian, sebuah ucapan singkat akan menyebabkan dia mulai menyerang, seorang pria yang berjuang sebagai makhluk hidup dan tidak memaafkan. Betapa bodohnya keluarga Yifan. Libra Constellation memperbaiki sikap mereka dan menjadi sangat sopan, kolaborasi, semua orang harus berkolaborasi. Kamu menetapkan harga, aku beli. Kita bisa lakukan dengan uang, mengapa harus berjuang dan membunuh? Meskipun konstelasi Libra aku tidak sekaya konstelasi Aquarius, tetapi kami juga tidak terbatas. Kedua belah pihak segera mengembangkan negosiasi yang ramah dan harmonis. Kamu ingin teknik senjata roh mekanik kami. Kami tidak bisa menjual yang kuat kepada kamu, tetapi yang fundamental. Tidak masalah. Yang mendasar, mereka akan melakukannya, konstelasi Libra kami tidak memiliki banyak, hanya kelebihan dari Grandmaster. Selama kita memahami dasar-dasarnya dengan baik, dalam sekejap mata kita akan menjadi mendalam, dan kemudian, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi lebih mendalam. Kami tidak punya pilihan, harga set fundamental tidak murah, karena kami telah menghabiskan banyak darah, keringat, dan air mata. Tentu saja, yang paling penting, kita akan bersahabat dengan setiap keluarga di Heaven's Road, dan tidak akan bias. Kamu begitu lihai membawa pasukan kamu untuk melakukan bisnis, mengatakan itu untuk pandangan, dengan itu, aku hanya bisa menyetujuinya. Aku mendengar bahwa pasukan kamu telah dibubarkan, senjata roh mekanik yang telah kamu gunakan sebelumnya, kamu bisa menjualnya bersama aku. Itu tidak mungkin, kita masih perlu berlatih, perlu bersiap untuk perang, kita masih perlu. Ayo, tidak bisakah kamu melihat itikat baikku, dan aku sudah sangat tua, mulutku sudah kering, katakan saja nomor. Kedua belah pihak terus bola-balik, dan sangat cepat mencapai kesepakatan. Teknik senjata roh mekanik dasar, dijual ke asosiasi Grandmaster seharga 20 miliar koin bintang. 5.600 senjata roh mekanik Sky Martial Wolf Academy, dijual kepada asosiasi Grandmaster seharga 80 juta koin bintang per set, dengan total 448 miliar koin bintang. Dalam rentang singkat, total 468 miliar koin bintang telah diselesaikan di antara mereka. Kedua belah pihak agak puas. Bing sangat puas, terutama bahwa ia mampu menjual 5.600 set senjata roh mekanik untuk 448 miliar koin bintang, ia tertawa di dalam hatinya. Model baru Sai Lei sudah dibuat, dan sudah hampir waktunya untuk mengganti baju besi, dia benar-benar berencana untuk memberikan mereka ke fasilitas pelatihan untuk digunakan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia bisa langsung menjualnya. Ketika pencatut Mo Weitian menjual barang rongsokannya untuk 20 juta koin bintang, Bing merasa bahwa menjual barangnya sendiri seharga 80 juta koin bintang dianggap jujur. Dan tetua Xiao juga sangat puas, meskipun jumlah 448 miliar koin bintang tampak tidak menguntungkan, perang besar sudah dekat, dan bagi mereka, yang paling penting bukanlah koin bintang, tetapi waktu. Senjata roh mekanik tangan kedua, tidak hanya mereka dapat bertindak sebagai subjek penelitian, tetapi mereka juga dapat segera digunakan oleh seniman bela diri mekanik organisasi untuk memulai pelatihan. Kalau tidak, jika mereka harus menunggu sampai mereka melepaskan senjata mekanik mereka sendiri dan mulai berlatih, itu akan terlambat. Berita tentang Asosiasi Grandmaster Libra Constellations yang berkolaborasi dengan Three Spirits City dengan cepat menyebar. Terutama ketika Sai Lei, Mo Leng dan Guan Zimo, 3 insinyur Grandmaster mekanik akan bertemu muka, itu membuat semua penggemar mekanik sangat bersemangat. Itu adalah pertemuan pertama dari 3 Grandmaster pada generasi yang sama, dan bagi para penggemar mekanik, itu adalah tanda kebangkitan teknik mekanik. Keluarga penggemar Yi. Apakah kamu babi? Menjadi sebodoh ini. Sekarang seluruh jalan surga sedang mengejek kita, bahkan Getua yang pelit itu, benar-benar mengejek kita. Mengapa kamu tidak menyelidikinya terlebih dahulu? Mengapa kamu tidak meminta saran dari kelompok sesepuh tentang masalah sebesar itu? Petik 2. Wajah keluarga Yifan Patriark Daodun Yifan memerah, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Di depannya, seorang pria parubaya terkulai kepalanya, kecewa. Apakah kamu tahu siapa penguasa kota Tiga Roh? Tang Tian gila itu, orang gila-gila yang menggunakan teknik tempering spirit pedang Whirlpool pada dirinya sendiri. Orang gila yang akan menggigitmu karena sesuatu yang tidak penting, dan kamu berani memprovokasi dia. Dia bahkan tidak memberi wajah pada kelompok bela diri terhormat dan jiwa Onyx, siapa kamu menurutmu? Dao Dun memarahi. Pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri, tapi itu hanya Ursa Major Constellation. Hanya konstelasi utama Ursa.
Dao Dun terlalu marah sehingga dia mulai tertawa. Apakah asosiasi Grandmaster Libra Constellation begitu bodoh sehingga menghabiskan setidaknya 500 miliar untuk membeli sampah itu? Biarkan aku memberitahu kamu, mereka semua berusaha untuk mengekspresikan niat baik mereka kepada Tang Tian. Kamu memandang rendah konstelasi utama Ursa, tetapi orang lain malah berpikir sebaliknya. Biarkan aku memberitahu kamu ini sekarang, masalah ini, jika kamu tidak menanganinya dengan baik, aku akan mengusulkan kepada kelompok tetua untuk meminta pertanggungjawaban kamu. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun, dia tidak bisa mempercayai telinganya, dan hanya bereaksi setelah beberapa saat, berteriak, kamu gila. Aku adalah putramu. Kamu. Pa. Suara tamparan keras terdengar. Pria parubaya menutupi wajahnya, dia tercengang seperti ayam. Wajah Dao Dun berubah muram, dan berkata dengan tegas, itu benar, kamu adalah putraku. Tapi tidak ada yang di atas keluarga Fan Yi. Aku tidak melihat semua kesalahan yang telah kamu lakukan ketika kamu terobsesi dengan wanita. Tetapi kamu harus pergi ke Sailei untuk membawa duri dan mencari hukuman, tidak ada waktu untuk diskusi dalam hal ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menendang kamu keluar dari keluarga. Petik 2. Pria parubaya itu benar-benar terpana. Ingat, kamu bukan anakku satu-satunya. Kata-kata Dao Dun sangat dingin, menyebabkan pria parubaya itu jatuh. Ketika lelaki parubaya itu pergi tanpa roh, seorang lelaki tua muncul secara ajaib, mendesah, Tuan tua, Tuan muda Hesi bingung pada saat itu, dan akan segera menyelesaikan semuanya. Dia lebih baik. Nada bicara Dao Dun terdengar dingin, aku tidak akan membiarkannya merobohkan keluarga besar bersamanya. Apakah kamu menyelidiki masalah tahun itu? Kami membutuhkan bukti. Petik 2. Itu adalah perbuatan Nyonya Cusi. Orang tua itu berkata, kami telah diuji positif untuk jenis agen beracun lambat di tulang ibu Sailei, dan Green Creeper yang mendorong keluarga Chu keluar beberapa tahun ini, dan dari penampilannya, Green Creeper seharusnya baru saja selesai tahun itu. Kecemburuan benar-benar dosa. Dao Dun menghela nafas, dan setelah itu dia tiba-tiba mencibir, hanya dengan mengampuni mereka bisa diselamatkan. Hati lelaki tua itu menjadi dingin. Dia telah mengikuti tuan tua itu selama lebih dari 10 tahun, dan setiap kalimat dan kalimat yang dikatakan mudah dimengerti. Jika Sailei memaafkan ayahnya, maka masalah itu secara alami akan disegel dan dilakukan dengan, jika Sailei tidak memaafkan mereka, maka tuan muda Hesi dan Nyonya Cusi. Gambar gadis kecil yang menyedihkan dan kesepian tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu ketika dia meninggalkan keluarga Yi Fan, dia memiliki sepasang mata yang tidak membungkuk. Dia tidak menangis. Entah mengapa, hatinya terasa dingin. Bing sibuk dari fajar hingga senja. Dia adalah satu-satunya yang mampu membawa senjata roh mekanis dari Akademi Serigala Bela Diri Langit ke Kota Tiga Roh, 5.600 senjata roh mekanis, bahkan dengan kabinet Aquarius perak, Bing sama lelahnya dengan anjing. Tang Yi bergegas kembali ke konstelasi utama Ursa, untuk mempersiapkan hal-hal untuk mengatur perluasan tentara lupus. Tang Chou, dengan dana itu, segera memulai strateginya di konstelasi Fornax, dan mulai terus-menerus memilih seniman bela diri mekanik yang luar biasa untuk bergabung dengan tentara. Di bawah kegembiraan uang, Bing meletus dengan stamina yang tak habis-habisnya, akhirnya menyelesaikan pengiriman senjata roh mekanik. Three Spirits City juga berantakan, keluargamu sudah mulai pindah ke Three Spirits City, menyeret dalam banyak hal rumit, menyebabkan Pipa dan yang lainnya menjadi sangat lelah. Dengan masalah berkolaborasi dengan asosiasi Grandmaster, itu membuat Mo Weitian menetapkan tekadnya, mengambil kesempatan untuk pindah ke Kota Tiga Roh. Situasi di sekitar keluarga Mo tidak aman, dengan banyak seniman bela diri yang tidak dikenal muncul. Tetapi untuk menurunkan keputusannya, Mo Weitian harus memanggil keberaniannya, karena itu berarti keluarga Mo sepenuhnya bergabung dengan Tang Tian, dan tidak tetap bersikap netral seperti sebelumnya. Mo Weitian tahu, dibandingkan dengan berkolaborasi, sumber daya asosiasi Grandmaster jelas lebih berlimpah, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat. Jika hubungan mereka terus diam, penggunaan keluarga Mo ke Kota Tiga Roh akan menjadi lebih kecil, dan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi untuk bergabung dengan Three Spirits City pada saat seperti itu pada dasarnya menyatakan posisi mereka. Penggabungan Mo Family meningkatkan kekuatan Three Spirits City secara substansial, karena keluarga Mo sudah memiliki keluarga aristokrat mekanik yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah dan standar insinyur Grandmaster relatif baik. Selanjutnya, mereka memiliki Mo Leng yang merupakan insinyur Grandmaster mekanik. Sejak saat itu, dengan dua insinyur Grandmaster mekanik yang duduk di Three Spirits City, tanpa pertanyaan, Three Spirits City benar-benar menjadi kota senjata mekanik nomor 1. Dengan keluarga Mo bergabung dengan mereka, itu juga memungkinkan model baru Sailei dengan cepat meningkat. Pada titik kritis ini, sebuah laporan pertempuran menyebabkan Bing bergegas kembali ke konstelasi utama Ursa. Cetus Constellation memulai serangan mereka terhadap Ursa Major Constellation. Berita mendadak itu segera menghancurkan rencana Bing, ketika dia bergegas kembali ke Ursa Major Constellation sepanjang malam. Hanya ketika dia mencapai konstelasi utama Ursa dia menyadari situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia pikirkan.
3 orang kudus dari konstelasi Cetus tiba-tiba menghilang. Wajah Long Soujing mengungkapkan rasa malu, dia tahu bahwa dalam perang, 3 orang suci dapat membentuk kekuatan yang merusak. Dengan 3 orang kudus yang hilang, itu seperti belati tersembunyi yang bisa muncul kapan saja. Handuk tangan, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika orang-orang kudus begitu mudah dilacak, mereka belum akan menjadi orang suci. Bing menghibur Long Soujing, wajahnya tidak mengungkapkan kepanikan. Karena Tang Yi sudah memimpin pasukan lupusnya. Tang Yi sekarang seorang mayor, dan kekuasaannya yang memerintah tiba-tiba meningkat menjadi 2.500 pasukan. Dan dengan suling ajaib yang ditempatkan di Kota Tiga Roh, Bing mengirim Tang Yi kembali ke konstelasi utama Ursa, untuk mengelola dan mempersiapkan perluasan tentara lupus. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan berhasil dengan keberuntungan. Terhadap musuh, Bing tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji konstelasi Cetus untuk pilihan waktu. Teknik tempering spirit pedang-pedang Tang Tian belum berakhir, dan pelatihan khusus BRX kemungkinan besar diketahui oleh mereka, dan itu tidak diragukan lagi waktu terbaik untuk menyerang. Baju besi dari pasukan mekanik semua dijual ke Libra Constellation, sehingga para siswa dari Skywolf Martial Academy tidak dapat bertarung. Jika penembakan roh Tang Tian selesai, pelatihan khusus disimpulkan, penyerapan hampir 500 miliar koin bintang, pelepasan model baru senjata roh mekanik, maka itu akan menjadi mimpi buruk konstelasi Cetus. Di pihak Tang Tian, mereka hanya perlu mengulur waktu, dan keuntungan mereka akan meningkat. Di mana Tang Yi? Bing bertanya. Bei'an City. Bei'an City dulunya adalah salah satu kota strategis Constellation utama Ursa, dengan konsentrasi kekuatan bintang yang baik, dan dengan demikian mereka menghasilkan beberapa seniman bela diri King Bear di masa lalu. Tetapi dengan mobilisasi terakhir Yan Yonglis, itu membuat hampir semua seniman bela diri di kota ini memasuki Orion Constellation. Kota Bei'an saat ini suram dan ceria, kehilangan kilau dari masa lalu. Tang Yi tidak memasuki kota, pasukannya adalah kavaleri, dan pemandangan kota tidak cocok untuk mereka. Dan warga kota tidak menyambut mereka. Tanda Yan Yonglai yang tersisa di Ursa Major Constellation tidak dapat dihapus dalam waktu sesingkat itu. Tang Yi tidak peduli, dia adalah pemimpin militer, dan hanya peduli membawa pasukannya ke perang. Bukan hanya Tang Yi yang tidak peduli, bahkan Kren dan yang lainnya tidak dapat diganggu, karena mereka tahu Tang Tian bahkan tidak memiliki sedikit pun minat dalam memerintah konstelasi. Satu-satunya harapan orang bodoh itu adalah dengan segera memaksanya masuk ke Crux Constellation. Jika bukan karena jalan ke konstelasi Crux direduksi menjadi jalur pertempuran, Tang Tian bahkan tidak akan repot-repot tetap sama sekali. Master Bing juga tidak tertarik pada konstelasi utama Ursa, karena bagi Master Bing, konstelasi utama Ursa hanyalah barak pelatihan sementara. Itu sementara karena Master Bing tidak suka bahwa konsentrasi kekuatan bintang konstelasi Ursa Major tidak cukup tinggi. Jadi, bahkan ketika konstelasi Cetus mengambil alih kota Bei'an, Tang Yi tidak bisa diganggu. Tentara yang menduduki Bei'an City adalah Cetus Constellation Blue Whale Army, salah satu dari 3 tentara Cetus Constellation, 2 lainnya adalah White Whale Army dan Black Whale Army. Blue Whale Army adalah pasukan terlemah dari ketiganya, tetapi bahkan dengan tentara ini, jumlah mereka jauh melebihi tentara Lupus. Blue Whale Army terdiri dari 3.000 orang, sementara Lupus Army hanya memiliki 200. Perbedaan dalam kekuatannya sangat jelas, dan beruntung untuk pelatihan khusus yang dimiliki pasukan dalam telur beruang, semua kekuatan sejati mereka pecah ke tingkat ke-7. Memungkinkan tentara lupus untuk memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Tang Yi telah mencoba berbagai cara menyerang, tetapi jenderal militer lawan sangat berhati-hati, dan tidak mengungkapkan kelemahan apapun. Formasi lawan terlalu padat, dan Tang Yi tidak berani terburu-buru. Lawan telah siap. Blue Whale Army tidak punya pilihan melawan Lupus Army datang dan pergi seperti angin, dan Blue Whale Army tidak memiliki tunggangan, mampu mengejar. Yang lebih buruk, adalah bahwa tentara lupus bisa menjadi tidak terlihat, dan serangan mereka sangat tajam. Jika mereka mengirim terlalu sedikit orang, mereka pasti akan kalah. Tentara lupus terus muncul dan menghilang di sekitar mereka, menyebabkan kondisi mental tentara Paus Biru menjadi tegang, kecepatan gerak maju mereka menjadi lambat seperti kura-kura. Komandan utama Blue Whale Army sudah jelas, bahwa selama dia bisa menahan Lupus Army, maka dia pasti sudah menyelesaikan tugasnya. Seluruh konstelasi utama Ursa saat ini hanya memiliki mereka sebagai tentara yang mampu berperang. Untuk Andromeda Constellation Splat Army, pasukan konstelasi tingkat keempat, apa gunanya mereka? Dengan pemikiran yang sama, pasukan Paus Putih dan Paus Hitam adalah kekuatan yang tak tertahankan, mengepung dan menyapu semuanya. Dalam sekejap mata, konstelasi Ursa besar yang cemerlang dan terkenal dengan cepat terperangkap dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, beacon api menyala ke segala arah dengan bahaya yang akan terjadi. Bahaya yang mungkin segera terjadi. Bing mencibir, dia menegakkan punggungnya. Pelatihan khusus BRX terpaksa dihentikan, karena Bing mendengarkan ringkasan cepat Adrian mengenai serangan Cetus Constellation. Secara keseluruhan, hasilnya sangat bagus.
Seniman bela diri lupus terbukti memperoleh hasil terbaik, karena tingkat rata-rata kekuatan sejati mereka sangat rendah di tingkat kelima. Setelah melalui pelatihan khusus, standar kekuatan sejati mereka sepenuhnya dinaikkan 1,5 tingkat, dan beberapa seniman bela diri lupus yang semula sudah di tingkat ke-6, dengan bakat mereka yang baik, telah mencapai kekuatan sejati tingkat 7. Jika mereka dapat menyelesaikan pelatihan khusus, pasti akan ada beberapa yang akan menembus ke tingkat 8. Nada bicara Adrian dipenuhi dengan penyesalan. Bing tidak menyatakan pendapat, berbalik dan berbicara kepada Tadun, bagaimana kabar tentara dataran tinggi. Tadun berkata dengan sungguh-sungguh, sebagian besar dari mereka telah berhasil menembus ke tingkat 8, tetapi masih ada sekitar 30% dari prajurit di tingkat ke-7. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, tentara dataran tinggi dulu berada di sekitar tingkat ke-7, sementara pasukan konstelasi cetus semuanya ada di tingkat ke-8. Itu adalah celah yang sangat besar, meskipun kekuatan sejati tidak secara langsung berhubungan dengan kekuatan, tetapi masih ada perbedaan antara kedua belah pihak. Untuk Tang Yi, seorang pemimpin militer yang unik, dengan strategi spesialisasinya, bersama dengan prajuritnya yang memiliki meridian serigala darah kuno, mereka mampu bertarung melawan pasukan tingkat menengah. Dia tahu bahwa standarnya sendiri jelas tidak sebanding dengan Tang Yi. Tapi Bing sangat puas, dia telah mencapai tujuannya sendiri. Itulah sebabnya dia berani menarik semua pasukan untuk pelatihan khusus, dan berani menjual 5.600 set senjata roh mekanik, semua ini sesuai rencana. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia kehilangan kepalanya karena keserakahan, tetapi mereka tidak tahu, untuk seorang veteran berpengalaman seperti dia yang fasih dengan perang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf di tangannya. Kartu truf Bing adalah 1 juta lupus martial artist. Bing berkata, tentu saja, kita tidak akan berhadapan langsung dengan Three Fish Army, mereka pada akhirnya masih terlalu kuat. Ling Su memandang Bing, dan mengoreksinya, paus bukan ikan. Bing bertindak seolah-olah dia tidak mendengar itu, sedikit batuk, dia melanjutkan, bagi kami, yang paling penting adalah menunda. Karena ini tentang penundaan, maka itu akan mudah. Lupus race kami, selain menjadi umpan meriam, untuk apa mereka baik? Kami adalah bandit, hehe, 1 juta bandit atau haruskah aku katakan 1 juta bandit tingkat ke-6 dengan Wolf Blood Meridian yang terbangun? Petik 2. Bing dengan percaya diri dan, benar, berkata, perang frontal. Iya, pertempuran kecil seperti itu, mengapa kita melakukannya? Kami akan melakukan pekerjaan lama kami, yaitu menjarah. Petik 2. Semua tetua lupus race saling memandang, semuanya kaget dengan saran Bing. Tentu saja, kalian semua tidak akan menjarah di depan wajah mereka, itu hanya akan mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kami akan membagi dan menaklukkan, terutama berfokus pada pelecehan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka juga manusia, dan akan lelah. Dan pada saat itu, akan menjadi kesempatan kita. Jika kita punya kesempatan, kita akan menusuk mereka 2 kali, jika tidak, kita akan berteriak keras di satu sisi, dan ketika mereka mengejar kita, kita akan lari. Sederhana, kata Bing dengan wajah tenang. Setelah beberapa saat, tetua lupus race bertanya dengan suara terbata-bata, apakah itu akan efektif? Tentu saja tidak. Bing sama sekali mengabaikan pandangan membunuh semua orang, dan berkata, jadi aku telah menyiapkan beberapa mainan kecil untuk semua orang. Mereka semua adalah produk yang baik dari laboratorium Meridian Darah, beberapa jenis racun, beberapa jenis obat-obatan yang melumpuhkan, beberapa binatang perusak diri, semua orang harus membawa serta beberapa. Tenang, mereka mudah digunakan, sumber air apa saja, untuk menguburnya, atau membuang racun ke awan. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan wajah pucat, semuanya menggigil, tetapi bukan karena kedinginan. Semua ide ini pada akhirnya dipikirkan oleh orang-orang. Lagi pula ada taktik dalam seni perang yang disebut pertahanan-pertahanan dan penghancuran ladang, jadi kita adalah banditri dan meracuni ladang. Wajah poker Bing tersenyum bahagia, jarinya menunjuk dan menggambar lingkaran besar di peta. Oh, jika banditri dan meracuni ladang terlalu kecil, tidak akan ada artinya, jadi mari kita mainkan besar, mari kita. Dari sini ke sini adalah satu-satunya jalan menuju beruang telur. Jadi semua seniman bela diri lupus, membobol kelompok-kelompok kecil, menyebar ke daerah-daerah ini, permintaan aku sederhana, ubah seluruh tempat ini menjadi lahan basah bandit. Petik 2. Semua orang mengerti pikiran Bing, semua mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Meski rencananya vulgar, tapi itu rencana yang bagus untuk menunda. Bing tersenyum senang. Mari kita sambut mereka dengan baik. Konstelasi cetus. Di dalam istana, itu adalah pertunjukan kebahagiaan dan kemakmuran, ada banyak tamu terhormat di dalamnya, dengan wanita cantik mengisi tempat itu. Tetapi topik yang paling banyak dibahas di dalam perjamuan itu adalah perang di konstelasi utama Ursa. Itu adalah perang pertama yang dicetuskan oleh konstelasi cetus setelah bertahun-tahun. Dalam beberapa hari pertama, semua orang masih merasa gugup. Tetapi dengan sangat cepat, perluasan perang segera menyebabkan pikiran semua orang menjadi bersemangat. Selain The Blue Whale Army sedang dihentikan, kecepatan mereka menjadi lebih lambat. White Whale Army dan Black Whale Army adalah kekuatan yang tak tertahankan terus-menerus mengambil alih banyak planet. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari planet-planet di seluruh konstelasi utama Ursa ditempati. Di Cetus Constellation, kemenangan semacam itu menyebabkan mereka dibangunkan dengan kegembiraan.
Di dalam area di mana semua murid keluarga aristokrat muda berada, jarang bagi mereka untuk tidak fokus pada wanita cantik, tetapi semua bersemangat mendiskusikan apakah mereka harus membawa serta pengawal mereka untuk mendapatkan beberapa prestasi militer di Ursa Major Constellation. Dengan prestasi militer itu berarti masa depan yang baik, mengapa mereka takut tidak memiliki wanita cantik dengan mereka ketika mereka menjadi besar? Semua murid aristokrat semuanya berdiskusi di antara mereka sendiri, saling memberi informasi orang dalam tentang apa yang mereka ketahui. Selamat, Yang Mulia. Seorang pria tua berjubah putih tersenyum sambil memberikan salam kepada Gong Qing. Gong Qing tertawa dengan tenang. Meskipun dia berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dia tampak berusia sekitar 40 tahun, tampak muda dengan semangat, sikapnya ilmiah ketika dia setengah bangkit dari kursinya untuk membalas salam. Aku harus berterima kasih kepada Tetua Zhang, tanpa kamu melaporkan, siapa yang akan tahu, konstelasi utama Ursa semuanya berani dan sebenarnya sangat lemah. Petik 2. Tetua Zhang tertawa, Tang Tian orang ini, meskipun dia sangat merajalela, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tetapi ketika segala sesuatunya mencapai ekstrim, mereka hanya dapat bergerak ke arah yang berlawanan. Dia saat ini memerah dengan kesuksesan, dan tidak berhati-hati seperti dulu, dan dengan demikian telah menjadi kesempatan sempurna kita. Petik 2. Gong Qing menghirup sedikit anggur merah, apakah Tetua Zhang memiliki pemikiran tentang Three Spirits City? Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, bukankah akan mudah bagi mereka? Petik 2. Tetua Zhang menjawab, Three Spirits City saat ini seperti kue yang lezat, jika ada orang yang ingin memakannya, ada juga orang yang ingin menghancurkannya. Gong Qing sedikit terkejut, dia perlahan mencoba untuk melepaskan kata-kata, dan memperlihatkan senyum setelahnya, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Ursa Major Constellation, setengahnya sudah ada di tangan Yang Mulia, dengan penggabungan dua rasi bintang, Cetus Constellation akan menjadi konstelasi tingkat Istana Ekliptika. Tetua Zhang mengucapkan selamat. Gong Qing senang, tetapi wajahnya tetap terlihat tenang, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Benar, bagaimana situasi di Orion Constellation? Apakah ada gerakan terbaru dari Leo Constellation? Petik 2. Wajah Tetua Zhang sedikit membeku, dan berkata, itu benar-benar membawa gunung dengan 1 inci darah. Tang Tian sangat beruntung, Yan Yonglai telah melempar anak buahnya ke Orion Constellation, jadi dia benar-benar tidak perlu menghabiskan usaha apapun. Kami di sisi lain, tidak memilikinya dengan baik di Orion Constellation. Tapi situasinya baik-baik saja, hanya saja kerugian kami sedikit besar, tapi, kami mendapat dukungan baru. Petik 2. Gong Qing terkejut, aku ingin tahu siapa itu. Tetua Zhang menggelengkan kepalanya, aku minta maaf Yang Mulia, tetapi aku belum bisa mengungkapkan siapa itu. Gong Qing tidak peduli, dan hanya tersenyum sambil mengangkat cangkir araknya, sekutu kita semakin banyak, menunjukkan betapa populernya kelompok bela diri terhormat. Tetua, jangan khawatir, setelah mengambil alih Ursa Major Constellation, kami kemudian akan mencurahkan dukungan kami untuk mendukung grup marsial untuk melawan Orion Constellation. Petik 2. Keduanya tertawa, bersulang satu sama lain. Kota Tiga Roh. Bing dengan ramah berdiri di panggung bengkel Meridian Darah, menampilkan pidatonya yang penuh gairah. Petik 2. Jadi, titik krusial dari pertarungan ini, aku harus meminta untuk kalian semua. Hanya jika kalian semua menghasilkan racun yang cukup efektif, dapatkah kita mempertahankan posisi kita di medan perang? Petik 2. Penghitung waktu lama dari bengkel Meridian Darah dari Three Spirits City semuanya mendidih dengan gembira, seolah-olah mereka menggunakan narkoba. Semua spesialis Meridian Darah semua hanya memiliki satu perasaan, untuk mengeluarkan uap. Setiap spesialis Meridian Darah Tunggal hanya memiliki pikiran bestial, akhirnya giliran kami. Kesempatan akhirnya mencapai kita. Tetangga sebelah hanya sekelompok hewan, menjual sampah mereka untuk 500 miliar koin bintang, dalam sekejap menghancurkan prestasi kami menjadi hampir nol. Berada dalam bayang-bayang pusi barang besi, penghinaan dan kesedihan yang telah kita derita. Untuk mendapatkan kesempatan tampil dengan begitu banyak kesulitan, bagaimana mungkin semua orang tidak memberikan semuanya? Tumpukan berbagai jenis zat beracun menumpuk seperti gunung dalam sekejap mata. Tang Chou berdiri di samping Bing, dengan dingin melirik mereka, sebagai seorang jenderal militer, untuk menggunakan strategi tercela dan vulgar seperti itu benar-benar menghina. Chou kecil, jangan seperti itu. Bing tertawa ketika dia menjentikkan abu rokok, tahukah kamu apa hal paling favorit yang aku sukai dari generasi ini? Semua orang di sini tidak tahu bahwa aku adalah seorang jenderal terkenal. Haha akhirnya, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Petik 2. Tang Chou menjawab dengan dingin, bukankah seharusnya seorang jenderal terkenal dicadangkan dan tidak menjadi sombong dan tulus dalam masa perang? Tuan, tolong tunjukkan diri kamu dengan bermartabat. Petik 2. Bing tertawa terbahak-bahak, meletakkan tangan di bahu Tang Chou, yang lain melambaikan rokoknya ke udara, jangan menjadi perusak, menjadi manusia, yang paling penting adalah menjadi fleksibel. Hanya dengan menjadi fleksibel, dapatkah kamu benar-benar berada di jalan menuju kemenangan? Petik 2. Tang Chou menyela kata-kata Bing, jadilah manusia. Guru, tolong ingat bahwa kamu adalah seorang jenderal roh. Petik 2. Bing menjadi lamban, tetapi kemudian tertawa lagi, ahaha,
Chow kecil, kamu menjadi semakin lucu, dan itu hal yang baik. Tenang santai, kami akan segera menang. Petik 2. Meskipun atasanku sudah membusuk dan merendahkan, tapi pengejaranku menuju jalan seorang jenderal terkenal, tidak akan pernah berubah. Tang Chow berkata dengan sedih, dan berjalan pergi. Membusuk dan merendahkan. Mata Bing melebar, dia tidak bisa mempercayai telinganya dan tetap terpaku untuk beberapa saat sebelum berteriak ke arah tampilan belakang Tang Chow, "Hei, kembali ke sini. Kamu lebih baik menjelaskan kepada aku apa yang membusuk dan merendahkan." Petik 2. Melihat Tang Chow menghilang, Bing tertawa diam-diam, menghela napas dalam-dalam dari rokok itu, dan kemudian bergumam, bocah itu memiliki sedikit keterampilan dan ingin memberontak, desah, tentu tidak mudah menjadi orang tua. Bocah semacam ini, hanya bisa diajari oleh Crazy Tang. Ini metode yang bagus, aku benar-benar terlalu celaka. Tidak, terlalu jenius. Petik 2. Berapa 1 juta orang? Tidak ada yang tahu tentang itu lebih baik dari Fuyan, wajahnya sangat suram sehingga tampak seperti bisa memeras 2 kilogram air. Gagasan untuk menolak masuknya Tang Tian ke konstelasi cetus adalah dari dia. Ketika Tang Tian merebut konstelasi utama Ursa, orang bisa membayangkan suasana hatinya, dengan demikian, ia adalah yang paling proaktif dalam kampanye. Tapi, ketika dia melihat sosok-sosok itu menghilang ke hutan di depan, dan warna hijau aneh muncul dari sumber air di depan, amarah menyembur keluar, terbakar sampai-sampai hatinya sakit. Mereka tidak bisa kembali, dia juga tahu bahwa para prajurit di belakangnya pasti tidak akan sesedih air hijau di depan mereka. Sudah berapa hari? Sejak mereka mulai bertarung 5 hari yang lalu, mereka mulai bertemu dengan berbagai macam pelecehan, serangan, dan bahkan racun. Pihak lain datang dan pergi seperti angin, 300 hingga 500 orang. Fuyan hampir berpikir bahwa ia telah memasuki sarang bandit. Tidak, itu salah, tempat itu telah sepenuhnya berubah menjadi tanah suci bagi para bandit. Jumlah bandit sangat banyak sejauh itu bisa menyebabkan rambut berdiri, dan trik keji para bandit, bahkan lebih licik. Semua sumber air semuanya beracun. Untuk seniman bela diri yang lebih kuat, mereka dapat menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melindungi meridian mereka, tetapi seniman bela diri biasa tidak dapat melakukannya. Pasukan dialokasikan dengan spesialis meridian darah ahli yang baik dengan racun, tetapi, ada terlalu banyak jenis racun yang berbeda, dan bahkan para ahli meridian darah diracuni, sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil untuk berhenti. Sejak awal, Fuyan awalnya ingin membersihkan semua bandit. Tapi, dia dengan cepat menyadari bahwa selama dia mengirim beberapa orang untuk menanganinya, mereka semua akan terbunuh. Jika dia mengirim lebih banyak, mereka akan lari. Fuyan tidak punya pilihan selain mengirim para ahli, ingin menghapus semuanya. Pada awalnya, tampak seolah-olah para ahli seperti elang menangkap anak ayam, menyapu semua yang ada di jalur mereka, menyebabkan Fuyan bersemangat. Tapi setelah itu, para ahli yang terbang ke langit, menerobos awan, semuanya akan jatuh tertelungkup ke pasir, menabrak pool. Setelah itu, para ahli tentara tidak berani mengambil tindakan. Mereka mengambil langkah demi langkah, menjadi sangat berhati-hati. Apapun bisa tiba-tiba muncul dari tanah, jadi dari apa nilainya, mereka bergantung pada keberuntungan. Pasukan sudah memiliki lebih dari 20 orang dengan kaki patah, beberapa dipengaruhi oleh racun, beberapa rusak oleh mekanisme, beberapa meledak dari binatang buas yang merusak. Meskipun jumlah kematian dan cedera tidak banyak, tetapi dampaknya pada moral mereka sangat besar. Rawa keruh hijau di depan mereka menyebabkan semua orang berhenti. Pada awalnya, setiap kali mereka bertemu dengan rawa-rawa seperti itu, mereka akan terbang di atasnya, karena sangat mudah terbang menggunakan teknik tubuh ringan. Tapi pernah ada, ketika sekelompok kecil terbang di atas rawa, tetapi tiba-tiba mereka akan jatuh seperti pangsit jatuh ke dalam sup, dan dalam beberapa menit, tulang akan muncul ke permukaan. Setelah itu, tidak ada yang berani memperlakukan rawa-rawa dengan ringan. Rawa itu agak besar. Fuyan berbalik untuk melihat semua orang. Semua dari mereka mengungkapkan wajah hijau dan lelah. Bajingan itu tidak mengizinkan mereka tidur. Setiap kali mereka berkemah, akan ada hujan panah besar dengan kekuatan yang besar dan sangat akurat. Setelah dilecehkan selama beberapa malam, semua orang akhirnya terbiasa, menggunakan perisai mereka di atas mereka untuk tidur. Baiklah, anggap saja hujan. Pada akhirnya, di salah satu hujan panah, ada karung racun yang tercampur di dalamnya, meskipun para seniman bela diri yang berjaga-jaga mampu memblokir sebagian besar dari mereka, tetapi ada 2 karung yang jatuh ke kam, menewaskan 30 orang aneh. Tidak ada yang berani tidur setelah itu. Mereka semua adalah elit, semuanya pada tingkat kekuatan ke-8, tidak tidur selama beberapa hari bisa diabaikan, dan mereka bisa tahan. Tapi setelah 5 hari, Fuyan akhirnya tahu arti bahwa orang itu besi, tidur adalah baja. TN, artinya tidur lebih besar dari manusia. Lebih penting lagi, di bawah keadaan lelah dan kencang, mereka masih harus menanggung para bajingan yang terus-menerus melecehkan pelecehan verbal dan ejekan siang dan malam, ejekan dari sekelompok kentut tingkat ke-6. Sudah ada 4 kasus di mana seniman bela diri kehilangan akal dan melukai 6 rekan satu tim lainnya. Fuyan hampir menangis, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu, musuh yang begitu tercela, vulgar, dan tak tahu malu seperti itu. Dia melihat jauh, dan tiba-tiba berpikir bahwa jarak ke beruang telur, sangat jauh. Berhenti.
Kami akan berkemah di sini, jauh di air. Kami akan dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk beristirahat, yang lain untuk menjaga. Dalam situasi apapun kamu semua harus terlibat dalam pertempuran. Fu Yan masih memiliki kekuatan, tetapi dia tahu, jika tentara di bawahnya tidak beristirahat, pemberontakan kemungkinan besar akan terjadi. Situasi mereka saat ini sangat ideal, dengan jarak setidaknya 10 li jauhnya dari hutan, radius 6 li di sekitar mereka sebagai tanah biasa, semuanya terlihat dan tidak ada cara untuk menyembunyikan siapapun. Semua prajurit menghela nafas lega, akhirnya, mereka bisa tidur dengan tenang. Fu Yan merasa bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah meminta bantuan dari guru, dan meminta bantuan dari grup bela diri terhormat. Mereka akan memiliki cara yang benar. Fu Yan tidak yakin. Tangisan Fu Yan meminta bantuan mencapai cetus Constellation, dan pada saat yang sama, Blackwell Army juga mencari bantuan. Laporan itu menyebabkan kegemparan, tidak ada yang berharap bahwa konstelasi besar Ursa akan sangat tak tahu malu, untuk menggunakan metode tercela dan curang seperti itu. Pertempuran Tang Tian sebelumnya semuanya lurus dan mengarahkan pertempuran, menyebabkan orang mengagumi keberaniannya. Namun pertarungan saat ini, langsung menyebabkan angin berbalik arah. Ini juga berarti konstelasi besar Ursa berada di jalan buntu, dan telah kehabisan kemampuan mereka. Mereka tidak memiliki cara lain untuk menghentikan kita, prajurit berani cetus Constellation, kemenangan ada di depan, selama kita hanya memiliki satu dorongan besar lagi, Ursa Major Constellation adalah milik kita. Pahlawan pemberani manapun yang melanggar tanah baru untuk cetus Constellation, akan menerima hadiah yang adil. Mereka mencoba menggunakan bandit untuk menghentikan kita, tetapi mereka tidak tahu, bandit lupus rendahan itu, hanya akan menjadi batu asah bagi cetus marsial artis kita. Sekutu kami, grup marsial terhormat, akan mengirimkan spesialis meridian darah yang kuat untuk membantu kami dalam kemenangan. Sekarang aku akan mengeluarkan hadiah, setiap kepala artis lupus marsial yang diperoleh akan dihargai dengan 10.000 koin bintang. Prajurit cetus Constellation yang pemberani, tunggu apa lagi? Petik 2. Pidato Gong King adalah pendorong semangat, menyebabkan setiap seniman cetus marsial memiliki cahaya di mata mereka. Bandit lupus. Mereka adalah seniman bela diri yang dikabarkan akan dilahirkan dari tanah yang miskin dan tandus dengan konsentrasi kekuatan bintang 1%, lebih lanjut, hadiah 10.000 koin bintang. Itu segera membuat banyak seniman bela diri yang tidak baik menjadi bersemangat. Itu benar, kekuatan mereka biasa saja, tetapi dibandingkan dengan makanan meriam lupus Constellation, mereka jauh lebih kuat. Dan dengan kelompok spesialis meridian darah yang dikirim oleh grup marsial terhormat, semua orang ditetapkan. Cetus Constellation mendidih karena kegembiraan. Gong King, selesai dengan pidatonya, minum air untuk melembabkan tenggorokannya. Tetua Zhang memuji, pidato yang mulia, benar-benar spektakuler. 10.000 koin bintang untuk satu kepala, itu benar-benar ide yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, hanya yang mulia yang bisa memikirkan itu. Dengan hanya 10 miliar koin bintang, untuk menghilangkan 1 juta seniman bela diri lupus, aku benar-benar diyakinkan oleh kamu. Petik 2. Gong King merasa senang, dan memperlihatkan senyuman pendiam, dia ingin memainkan taktik nomor dengan aku, kita hanya bisa menemani mereka. Siapa tahu, jika lupus race akan dimusnahkan, itu benar-benar membuat aku merasa agak sulit. Petik 2. Yang mulia benar-benar baik dan murah hati. Tetua Zhang segera memuji. Masalah spesialis meridian darah, aku harus memohon Tetua Zhang atas kerja keras kamu. Kata Gong King. Tetua Zhang segera menjawab, tenangkan yang mulia, kelompok spesialis meridian darah dari Martial Group telah berangkat. Ini adalah ahli meridian darah yang sangat berpengalaman dari Martial Group, kekuatan mereka tak tertandingi. Petik 2. Gong King memperlihatkan senyum, kalau begitu aku bisa tenang. Kota Tiga Roh. Aku hanya berhasil merekrut orang-orang ini. Kata Bell, agak tak berdaya. Tang Chou melirik seniman bela diri di belakang Bell, kira-kira 40 pria, semuanya mengungkap ki dan kekuatan mereka, semuanya tak terduga. Dunia saat ini berada dalam kekacauan, dan posisi seniman bela diri juga berkembang sesuai dengan situasi. Lebih penting lagi, sangat sulit untuk merekrut, karena ada banyak orang kaya dalam beberapa tahun terakhir, dan selama kamu memiliki kemampuan, orang akan mampu membayar tidak peduli seberapa mahal itu. Pertahanan pangkalan selalu menjadi masalah. Meskipun mereka telah menetapkan lapisan mekanisme, dan dengan pasukan yang ditempatkan di dalam pangkalan, tetapi melawan para ahli, mereka masih memiliki masalah. Jika bukan karena Tang Yi berhasil tiba tepat pada waktunya, mereka harus menderita pertempuran pahit. Karena itu, usulan pengajuan Tang Chou untuk mengatur kembali pertahanan pangkalan dengan cepat dilewati. Pentingnya Three Spirits City saat ini sangat jelas, dan meskipun ada banyak seniman bela diri di Three Spirits City, mayoritas dari mereka adalah seniman bela diri mekanik. Dalam beberapa tahun terakhir, para seniman bela diri mekanik semuanya lebih lemah, dan bahkan dengan peningkatan kekuatan setelah membentuk tentara, menghadapi para ahli, itu masih sulit. Semua orang berpikir, bahwa mereka membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, dan perekrutan diserahkan kepada Bell. Bell yang bertanggung jawab atas intelijen memiliki jaringan pertemanan yang luas, dan bahkan menggunakan saluran intelijennya, tetapi setelah semua itu, dia masih berhasil merekrut 40 orang. Mereka semua adalah seniman bela diri surga daftar jalan yang terkenal, tetapi tidak ada artis marsial dengan peringkat emas.
Sangat sedikit dari gold martial artist yang bebas sekarang. Di antara 40 orang, ada 13 peringkat antara 4.000 hingga 6.000, dan 27 sisanya semuanya berperingkat setelah 6.000. Ini semua informasi mereka, aku akan serahkan sisanya kepada kamu. Petik 2. Bell memberikan informasi seniman bela diri kepada Tang Chou, di mana ia dengan sopan berterima kasih padanya. Bell memandang Tang Chou dengan cara yang aneh, sebagai orang intelijen, dia sangat sensitif terhadap perubahan, dan secara kasar bisa merasakan bahwa Tang Chou memiliki beberapa perubahan besar, meskipun Tang Chou selalu sangat sopan. Apa sesuatu terjadi padanya? Pikiran itu dengan cepat terlintas di benaknya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tang Chou adalah kutu buku baginya, sama sekali tidak seperti jenderal militer, setiap hari memberikan pelajaran kepada seniman bela diri mekanik, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jenderal militer. Tuan Bing berkata bahwa Tang Chou adalah seorang perwira militer tipe perwira. Apakah semua perwira staf tipe militer bisa seperti itu? Tapi Pipa telah memuji Tang Chou sebelumnya, meskipun mereka berdua lebih sering berkelahi. Jika Tang Chou menjadi kuat, itu akan menjadi hal yang baik. Meskipun saat ini, semua bahaya yang dihadapi oleh pangkalan relatif lemah, tetapi itu masih menyebabkan Bell khawatir. Terutama bahwa Three Spirits City menjadi semakin penting, dan berbagai jenis kelompok orang yang terlibat dengan Three Spirits City dengan cepat meningkat. Three Spirits City seperti kue yang lezat, semua orang ingin merasakannya, meskipun di mata Heaven's Road, kekuatan Three Spirits City tidak dianggap kuat. Bell selalu memperhatikan secara rahasia, jadi ketika proposal Tang Chou disahkan, Bell dengan cepat mengambil tindakan, dan mampu merekrut 20 seniman bela diri yang kuat dalam kurun waktu singkat. Selama periode itu, untuk dapat merekrut seniman bela diri yang kuat dalam waktu singkat sangat luar biasa. Tentu saja, gaji para ahli juga sangat tinggi. Semua biaya penyelesaian mereka sudah lebih dari 1 miliar, 20 orang berarti 20 miliar. Tapi itu relatif aman karena kota Tiga Roh saat ini juga dianggap sebagai tiran kecil. Silakan ikuti aku. Tang Chou tidak melihat bahan di tangannya dan memimpin jalan. Bell ingin tahu bagaimana Tang Chou akan mengajar para seniman bela diri, jadi dia mengikuti. Para seniman bela diri tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ketika prestasi profesional mereka agak dicapai. Lebih penting lagi, sebelum tiba, Bell membiarkan mereka menonton video pertempuran dengan Flowing Wind Group, dan bahkan memberitahu mereka, yang memimpin pasukan adalah Tang Chou. Nama dan prestise Wind Group yang mengalir dikenal luas, dan ini menyebabkan para seniman bela diri memandang Tang Chou. Tang Chou membawa mereka ke tempat latihan dan mulai melakukan tes yang sangat rumit dan teliti. Semua tes bervariasi, banyak dari mereka tidak pernah mendengar sebelumnya, memungkinkan seniman bela diri untuk tertarik, dan mereka semua menyelesaikan setiap tes dengan minat mengasyikkan. Dengan sangat cepat, Tang Chou mengizinkan mereka untuk secara langsung mengamati dan merasakan kemampuannya. Su Lei, area seranganmu yang paling mahir, berada di sisi kananmu, area antara 2 meter hingga 10 meter lebih jauh dari panjang lengan. Serangan utama kamu adalah 75%, dan kamu terbiasa dengan area ini. Gaya pelepasan kamu mungkin, memiliki kemungkinan 83% menyerang area ini. Dan tulang rusuk kiri kamu dan di bawah adalah kelemahan kamu. Petik 2. Wang Bo, teknik tongkatmu sangat parah, tapi masalahmu adalah selama kamu dipukuli lebih dari 6 kali berturut-turut, ritmemu mulai tidak menentu, dan selang antara teknik batang kamu memiliki penghentian yang jelas, yang menjadi kelemahan kamu, dan pelat bawah kamu terlalu rendah, meskipun itu memungkinkan pusat gravitasi kamu menjadi lebih stabil, tetapi itu membatasi area serangan kamu. Petik 2. Bell dapat dengan jelas melihat bahwa setiap seniman bela diri memiliki wajah yang tidak nyaman, beberapa dari mereka bahkan berkeringat dingin, memegang erat-erat senjata mereka. Bell sangat terkejut, mungkinkah Tang Chou benar-benar melihat melalui masing-masing dan semua seniman bela diri melalui ujian. Dia merasa itu terlalu tidak masuk akal, karena di matanya, semua tes berantakan dan acak, dan dia tidak bisa memahami penggunaannya sama sekali. Komentari poin demi poin Tang Chou benar-benar mengejutkan para seniman bela diri. Seniman bela diri yang mampu melatih ke tempat mereka berada, bagaimana mungkin mereka bodoh? Mereka awalnya terkejut dan marah, terkejut oleh kenyataan bahwa Tang Chou melihat mereka sepenuhnya. Marah oleh kenyataan bahwa kelemahan mereka semua diumumkan kepada publik, menyebabkan mereka merasa bahaya. Tang Chou tahu apa yang mereka pikirkan, dan satu kalimat darinya segera menyebabkan mereka menenangkan mereka. Setiap orang dari kalian sudah menandatangani kontrak roh bela diri, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah rekan satu tim. Jauh lebih penting bagi teman satu tim kamu untuk memahami kelemahan kamu daripada bagi mereka untuk mengetahui keunggulan kamu. Karena teman hidup kamu dapat menentukan hidup dan mati kamu, dan teman hidup kamu dapat membantu mewujudkan kemenangan kamu. Petik 2. Setelah menandatangani kontrak roh bela diri, tidak ada kemungkinan mereka mundur dan mengkhianati, sehingga mata para seniman bela diri segera menjadi lebih hangat. Demi mencapai hasil pertempuran yang lebih baik, kita perlu memuji pengelompokan yang sama sekali berbeda, dan bahkan perlu merumuskan strategi yang sesuai. Suara Tang Chou sangat tenang, dan bahkan memberikan kekuatan yang meyakinkan. Semua seniman bela diri Road the Heavens Road List berdiri di depannya mendengarkan seperti siswa yang patuh. Dia, tampaknya benar-benar menjadi lebih kuat.
Bel memandang Tang Chou, merenung dalam-dalam. Di bengkel Meridian Darah, ucapan menganggur dan sembrono Bing beresonansi, menyebabkan tawa hangat dari waktu ke waktu. Hehe, kelompok spesialis Meridian Darah oh. Spesialis Meridian Darah paling berpengalaman dari Martial Group, mendengarkan berita itu, aku hampir menjadi bodoh. Setelah itu, aku tiba-tiba tersadar, mereka sepertinya berasal dari Honorable Martial Group. Apakah Honorable Martial Group memiliki spesialis Meridian Darah? Yang terhormat Martial Group sebenarnya ingin membandingkan dengan para ahli Meridian Darah kami. Sangat menakutkan. Petik 2. Hahaha. Orang-orang tua dan penghitung waktu tua di bawah semua tertawa liar tanpa berpikir. Mayoritas dari mereka berasal dari Onyx Soul, dan setelah mendengar bahwa yang terhormat Martial Group sebenarnya ingin bersaing dengan mereka sebagai spesialis Meridian Darah dan Racun, mereka sangat gembira. Aku benar-benar tidak mendiskriminasi grup bela diri terhormat, sungguh. Tapi jika kita benar-benar membiarkan spesialis Meridian Darah mereka bertahan hidup, itu benar-benar memalukan. Hei, aku tidak mengaduk apapun, tapi, jika kamu ingin aku menahannya, aku benar-benar tidak mampu. Membunuh mereka. Seseorang berteriak keras. Binatang-binatang buas bergerak dan gelisah di dalam hati mereka, semua mulai muncul, mereka mulai berteriak, wajah mereka seram, niat membunuh melonjak. Membunuh mereka semua. Spesialis Meridian Darah dari Three Spirit City semuanya dimobilisasi ke berbagai kota Onyx Soul. Dalam waktu singkat, itu pasti sulit untuk meneliti racun baru, tetapi itu tidak berarti mereka tidak punya ide. Setelah lebih dari 10 tahun berada di industri Meridian Darah, siapa yang tidak punya beberapa teman? Pak Tua Fei dan yang lainnya semua berasal dari Onyx Soul, dan memiliki koneksi yang mendalam dengan Onyx Soul. Mungkin itu karena karakter mereka, bahwa mereka tidak merasa puas dalam Onyx Soul, tetapi mereka masih memiliki kontak di dalam. Ketika mereka semua dimobilisasi di mana-mana, itu menyebabkan semua spesialis Meridian Darah di seluruh jiwa Onyx menjadi terganggu. Terutama ketika mereka mendengar Honorable Martial Group dengan percaya diri mengatakan bahwa, Honorable Martial Group memegang kelompok spesialis darah Meridian yang kuat dan banyak akal Onyx Soul segera menjadi gempar. Spesialis Meridian Darah Martial Group yang terhormat. Setelah mendengar itu, mereka semua mulai mencibir. Mengabaikan fakta bahwa kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, bertarung dalam terang dan gelap, untuk memiliki kesempatan yang baik, jika mereka membiarkannya pergi, itu akan mengecewakan surga. Dengan kata-kata itu, spesialis Meridian Darah Onyx Soul tidak bisa lagi menolak. Mereka memperlakukan kita sebagai orang mati kan? Spesialis Onyx Soul Blood Meridian semua menjadi bersemangat untuk menguji hal-hal. Sampai titik di mana Bing menyampaikan pengumuman tulisan tangan dengan gembira, memungkinkan Pak Tua Fei dan yang lainnya menghabiskan uang di Onyx Soul berbagai kota untuk disebarluaskan tanpa kendali, semua kota yang bekerja di bawah perlindungan segera meledak. Petik 2. Kalian semua telah menyusahkan hatimu, mengabaikan tidur dan melupakan makanan, dengan bakatmu, kamu semua memiliki mahakarya terbaik. Kamu percaya itu bisa mengubah dunia, kamu percaya bahwa mereka tak ternilai, dan percaya mereka akan ditinggalkan dalam buku-buku sejarah. Tapi mereka semua diam-diam berbaring di sudut berdebu di mana tidak ada yang peduli, kamu tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar berfungsi atau tidak, kamu khawatir tidak tahu cara mengungkapkan kelayakannya. Ayo, bergabunglah dalam pertempuran penting ini. Pertempuran racun pertama dalam sejarah. Pertempuran paling kejam dari mereka semua, pertikaian puncak, akan segera dimulai, prestise menjadi racun yang layak, konstelasi besar Ursa menunggu dengan hormat agar karya agung mulia kamu turun. Petik 2. Setelah pengumuman menakjubkan dan menjatuhkan rahang dibuat, semua spesialis Meridian Darah hampir menjadi gila. Penelitian tentang racun, bukan penelitian utama studi Meridian Darah, dan penggunaan racun tidak pernah benar-benar diakui. Ada kekurangan dalam menggunakan racun, menyebabkan penggunaannya tidak pernah meyakinkan. Juga di pasar, harga racun tingkat tinggi tidak tinggi, menyebabkan spesialis Meridian Darah yang meneliti racun menjadi jauh lebih miskin. Tidak ada nama, tidak ada uang, tidak ada posisi, itulah situasi penelitian Meridian Darah spesialis racun. Jadi ketika pengumuman itu menyebar ke kota-kota Onyx Soul, itu segera berdampak pada hati mereka. Siapa yang tidak ingin diakui? Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin dihormati dimanapun mereka pergi? Perang di konstelasi utama Ursa telah menarik perhatian Heaven's Road, menggunakan kesempatan seperti itu untuk menjadi terkenal, yang melipat gandakan nilainya. Dan menjadi pertempuran yang serius, dibandingkan dengan kemampuan yang meyakinkan, peluang apa yang lebih baik. Pak Tua Fei dan yang lainnya mengagumi metode Master Bing, jika kata-kata itu dimasukkan dengan cara lain, hasilnya akan berbeda. Mereka segera dikelilingi oleh spesialis Meridian Darah jiwa Onyx yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa bergabung dalam pertempuran, racunku, memiliki teknik unik untuk digunakan, dan aku ahli dalam berbagai racun. Apakah aku perlu biaya? Tidak, gratis. Aku berjanji bahwa aku dapat mematuhi perintah apapun. Selama kamu membiarkan aku bergabung. Ini adalah senyawa khususku yang terdiri dari 30 agen berbeda, dan aku adalah spesialis Meridian Darah penelitian racun yang sangat berpengalaman, aku punya banyak pengalaman bertarung, dan mampu beradaptasi dengan segala macam situasi.
Pak Tua Fei dan yang lainnya menjadi gila, dan tidak punya pilihan selain dengan hati-hati dan bijaksana menolak spesialis meridian darah yang bergairah dan hampir gila. Akhirnya, beberapa dari mereka hanya bisa pergi dengan sedih, meninggalkan sejumlah besar agen racun. Dalam sekejap mata, setiap agen racun Onyx Soul City dikompilasi dan membentuk gunung kecil. Ada banyak spesialis meridian darah dari Onyx Soul, meskipun tidak banyak dari mereka yang meneliti racun, tetapi pada akhirnya mereka masih memiliki sejumlah besar. Ciwu Mingwei Hui Bao, Tamen Bi Hui Chen Hai Yao Si Xiao Bai Bei, Ta Yong Ki Lai Fang Bian, Keyi Sun Feng Piao Yang, Keyi Ba Ta Yun Cheng Yi, De Liang, Gang Hao Keyi Bu Bai Li Fang Yuan Yu Liang Bai Ping, King Sou Hao. Petik 2. Ini disebut spora ash, 100 kali lebih baik daripada abu, mereka sangat nyaman digunakan. Dengan menyebar ke udara dan angin, ia dapat dikirim ke awan. Satu botol cukup untuk menutupi kisaran 100 li. Ada 200 botol, simpan dengan baik. Petik 2. Ini adalah toksoid tersembunyi yang dikembangkan dari kolaborasi kami, itu tidak menyala dengan cepat dan keras, tetapi racun biasa yang membedakan harta tidak bisa mengenalinya. Aku harap kamu semua dapat mengujinya dalam pertempuran ini. Petik 2. Tidak semua orang menyebutkan racun mereka, ada beberapa orang yang hanya ingin menguji kemampuan produk mereka. Racun adalah jenis alternatif dari barang-barang manufaktur, terutama racun skala besar, pemanfaatannya rumit dalam pertempuran, dan dengan tingkat kekuatan sejati yang berbeda, teknik penanaman mental, aplikasi dan penggunaannya sangat sulit ditentukan. Dan spesialis meridian darah penelitian racun tidak berani menggunakan subjek hidup, karena akan menumpuk tubuh. Hanya dengan pertempuran nyata mereka dapat mewujudkan dan mengotentikasi karya mereka. Banyak spesialis meridian darah penelitian racun yang ambisius dan mengejar tujuan semua bertujuan untuk titik itu, mereka ingin mengambil tindakan. Akan sulit untuk memiliki kesempatan kedua seperti itu. Paman Bing sangat licik, sangat celaka. Wajah Bel penuh dengan pujian, tiba-tiba aku punya perasaan ini, mungkin kita benar-benar bisa menang. Pipa melihat laporan itu dengan sangat cepat, tanpa mengangkat kepalanya, aku tidak pernah mengira kita akan kalah. Kenapa kamu begitu percaya diri? Bel terkejut. Karena semua orang bekerja keras. Nada suara Pipa sangat ditentukan, dia tidak mengalihkan pandangannya dari laporan. Kelelahan materi di bulan dari laboratorium senjata mekanik telah mencapai angka tinggi yang sama sekali baru. Pipa tahu bahwa para insinyur mekanik memberikan segalanya, semua orang bekerja sepanjang hari dan malam. Fakta sejarah yang tak terhitung jumlahnya telah memberitahunya, terlepas dari kekuatan apapun, selama masing-masing dari mereka bersatu dengan satu pikiran, mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Tiba-tiba, ledakan kegembiraan terdengar dari laboratorium senjata mekanik, menyebabkan Pipa dan Bel mengangkat kepala mereka, saling memandang, mereka berlari menuju laboratorium senjata mekanik. Pintu bintang konstelasi Ursa Utama. Jadi ini konstelasi utama Ursa. Kawanan seniman bela diri Cetus Constellation semua dengan penuh rasa ingin tahu melihat sekeliling mereka, karena terlihat tidak berbeda dari tempat lain. Masuknya seniman bela diri Cetus ke Ursa Major Constellation adalah jumlah astronomi, karena selama beberapa hari terakhir, Gong King memiliki secara terbuka mengumumkan bahwa selama mereka dapat membunuh 50 seniman bela diri lupus, mereka tidak perlu membayar biaya 3 tahun untuk menggunakan kekuatan bintang. Dengan itu, semua seniman bela diri Cetus tidak bisa lagi duduk. Sebelumnya, hadiah 10.000 koin bintang per kepala seniman bela diri lupus hanya menyebabkan pergerakan pada beberapa seniman bela diri Cetus, tetapi dengan kekosongan biaya 3 tahun, itu membuat semua seniman Cetus marsial bergerak tanpa ragu, dibandingkan dengan 500.000 koin bintang, itu lebih berharga. Dengan terlalu banyak orang, itu menyebabkan Star Door menjadi diisi. Mayoritas seniman bela diri Cetus belum pernah ke Ursa Major Constellation, dan mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, karena laporan pertempuran terakhir juga disebarluaskan kepada mereka. Tetapi banyak dari tatapan mereka lebih tertuju pada spesialis meridian darah yang mengenakan jubah marsial grup mereka. Di samping setiap spesialis meridian darah, adalah seniman bela diri tingkat tinggi yang mengikuti mereka dengan ketat, mereka berhati-hati dan siap untuk memblokir serangan mendadak yang terjadi. Spesialis meridian darah ini dialokasikan dengan harta pengidentifikasi khusus, yang paling umum adalah harta Constellation Mikroskopi, praktis masing-masing dari mereka memegang peringkat perak mikroskopik AI. Mata mikroskopis berbentuk seperti cermin berwarna perak, setelah menempatkan kekuatan sejati di dalamnya, mata mikroskopis akan mengeluarkan aura cahaya. Apapun yang menyalakan aura cahaya, secara ajaib, akan memunculkan kata-kata merah kecil di cermin. Grup marsial yang terhormat tidak kembali pada kata-kata mereka, mereka benar-benar telah mengirim kelompok spesialis meridian darah besar, ukuran lengkap 100 orang, setiap interval beberapa meter, akan ada satu spesialis meridian darah. Semua spesialis meridian darah ini, membentuk pola jaring, seperti rantai putih, mereka maju. Artis Cetus marsial semuanya puas dan tenang, melihat adegan di depan mereka, mereka agak santai. Tidak peduli seberapa kuat racun lawan, di bawah penyelidikan menyeluruh seperti itu tidak akan begitu berbahayakan. Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewati. Beberapa spesialis meridian darah depan tiba-tiba semua jatuh bersama, dan seniman bela diri di samping mereka semua menjadi pucat, berjuang untuk menggunakan kekuatan sejati untuk mengeluarkan racun.
Artis bela diri lain di samping spesialis meridian darah semua mengaktifkan perisai kekuatan sejati mereka untuk melindungi spesialis meridian darah di dalam. Setelah beberapa saat, seniman bela diri kelompok terhormat yang terkena racun itu menjadi lebih baik dan pulih. Tetapi 3 spesialis meridian darah yang jatuh, sudah berhenti bernapas. Semua wajah seniman bela diri yang terhormat Martial Group menjadi jelek. Di belakang mereka, para seniman bela diri cetus yang mengalir seperti arus semua menjadi gelisah. Banyak dari mereka mengungkapkan keraguan dan niat untuk mundur, mereka tiba-tiba menyadari bahwa situasinya jauh lebih kejam daripada yang mereka pikirkan. Setiap plaza pusat Onyx Soul City merekam video layar lebar, dapat menyaksikan dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di Ursa Major Constellation. Setiap plaza pusat dipenuhi dengan orang-orang, terlepas dari apakah mereka spesialis meridian darah atau seniman bela diri, mereka semua penasaran dalam pertempuran. Pekerjaan besar agen racun seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa faksi Tang Tian sebenarnya akan secara otomatis menyiarkan kemajuan pertempuran, segera menarik perhatian semua orang. Spesialis meridian darah yang sudah mengirim agen racun mereka bahkan lebih fokus dan berbakti, mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran, karena pertempuran akan memberikan bantuan maksimal untuk langkah penelitian selanjutnya. Di dalam kelompok orang, seorang pria parubaya menonton video dengan penuh perhatian, agak gugup. Ketika dia melihat 3 spesialis meridian darah jatuh ke tanah, wajahnya menjadi gembira. Tetapi setelah itu, ketika seniman bela diri lainnya mulai menggunakan kekuatan sejati mereka yang padat untuk membersihkan racun, senyum di wajahnya membeku. Dia berdiri di sana terpaku pada tanah, dan setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya menghadapi seniman bela diri tingkat tinggi, racunnya tidak cukup kuat. Oh, aku perlu memikirkan sesuatu, apakah aku meningkatkan konsentrasi? Itu sudah terlalu tinggi, mungkin aku bisa menambahkan dalam komposisi untuk merusak kekuatan sejati. Itu adalah ide yang bagus. Petik 2. Pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat, dan dia dengan cepat berlari pulang. Dia tidak sabar untuk menguji ide barunya, dan dia pasti harus mengambil kesempatan sebelum pertempuran berakhir, untuk membuat produk baru. Disiplin Martial Group yang terhormat adalah kaku, semua seniman bela diri saling memandang, tetapi tidak mundur, mereka sekali lagi membentuk posisi mereka dan terus maju. Dalam pertempuran saat ini, perintah yang diturunkan adalah perintah mati. Itu pada dasarnya tidak memungkinkan mereka untuk mundur.